Nah, jadi apa namanya? Hari ini kita spesial banget ya karena pertama kali kita Doraemon Squad ini mengundang Bushido. Tepuk tangan dulu dong. It's such an honor ya dok buat aku pribadi bisa ngobrol sama Dokter Luigi dan teman-teman semua juga excited banyak pertanyaan. Halo dok, thank you. Pakai kaos AFC dong. Nah, Harus. ya semangat ya. Nah, ini kan teman-teman semua tuh kita langsung aja ya, teman-teman semua tuh pengen belajar banyak banget dari Dokter Luigi. Nah, spesial banget karena udah dokter Bushido lagi, which is kan AFC ini kan sebenarnya kan produk kesehatan ya dok. Jadi kalau misalnya dokter berarti kan harusnya paham banget, dan kalau seorang dokter sampai join dan sampai ngejalanin serius sampai jadi Bushido kan berarti ada sesuatu nih, ada apa kok sampai mau running segitu apa namanya konsisten dan berjuangnya tuh kalau kita denger kan dari bawah banget, malah katanya dari minus gitu ya dok ya. Nah, bisa nggak dok diceritain ke kita gimana sih perjalanannya, terutama kalau yang aku pribadi pingin tahu tuh, dibilang 1 tahun nggak dapet income ya dok di awal-awal join, bener nggak sih? Iya. Itu gimana dok? Kok mau bertahan sih? Kalau kalau aku jujur kayak 3 bulan aja mentalku bakal cengeng gitu. Udah boleh mulai nih. Boleh banget. Aku juga tegang nih sebabnya baru ini pilot jadi apa namanya host Alah. nih. Ini teman-teman, jadi sama semua tim dan kebetulan kan tim Doraemon juga tim aku ya. Jadi kepada semua tim aku selalu bilang yang paling penting sebenarnya seperti tadi Yora bilang itu adalah why. Jadi why itu harus dalam ya. Jadi aku bilang sama timku, kalau ada why itu harus why yang bertahap gitu. Jadi nggak bisa misalnya aku cinta sama seseorang gitu. Oh, why-nya kenapa dulu? Misalnya why-nya karena dia cantik gitu. Kalau ada yang lebih cantik, aku pasti akan cinta lagi dengan yang lain begitu. Jadi Kabur dong ya, gitu ya. why itu adalah sesuatu yang kuat dulu di awal. Kalau why-nya nggak kuat, teman-teman jangankan 3 bulan ya, maksudnya 3 kali ditolak aja kita pikir udahlah gue MLM lain aja lah, sebabnya nggak ada yang mau nih, padahal baru 3 gitu. So Bener-bener. teman-teman harus mulai di why, dan aku coba share why aku gitu ya. Why aku ikut AFC itu kenapa, terus kenapa setahun nggak dapet hasil, terus kok tetap bertahan gitu. AFC ini aku kenal pertama kali dari ibu namanya Tante Aileen. Tante Aileen ini mertuanya Pak Michael Tampi gitu ya. Jadi aku kenal Founder ya dok ya. dengan co-founder. Jadi ketemu sama beliau, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, dipaksa sih, ya. Jadi bukan dipanggil datang gitu. Dia bilang, Luigi, datanglah. Aku bilang, males lah tante, bosen aku sudah. Capek gitu ya, maksudnya gitu-gitu. Dia bilang ini Pipi sama Michael tanam uang banyak nih di perusahaan Jepang, bagus, produknya bagus. Ya semua orang akan bilang begitu di awal ya. Jadi aku pikir-pikir, males lah, aku nggak ladenin. Terus kira-kira sebulan kemudian ditelepon lagi gitu. Dia bilang, ini Pipi datang Palembang katanya, mau datang ke Palembang. Oh datanglah, aku mau kasih burung katanya buat mami gitu. Jadi gini, Tante Aileen ini adalah salah satu sepupu dari seseorang yang namanya Om Bianlok zaman dulu. Jadi Om Bianlok ini adalah dewa penolongnya almarhum Papi. Jadi papiku dokter, dulu di Angkatan Udara, keluar dari Angkatan Udara itu jadi gembel gitu, nggak punya apa-apa, sulit untuk praktek di zaman itu, sehingga akhirnya bingung gitu, mau tinggal nggak punya rumah dan sebagainya, dan akhirnya ditolonglah sama orang yang namanya Bianlok ini. Jadi kami numpang di salah satu pavilionnya, papiku dikasih praktek di Apotik Dempo namanya, praktek sampai akhirnya karirnya bagus, jadi terkenal lah di Palembang dan sebagainya, dan akhirnya bisa beli rumah dan sebagainya, atas jasa manusia satu ini. Jadi kami utang budi besar sama dia, dan beberapa bulan sebelum papi meninggal pun nama ini selalu disebut. Jadi aku pikir-pikir, wah udah enak juga nih sama almarhum ya, karena aku ngobrol sama mami bilang sudah datanglah, udah enak. Ya udah, aku datang itu karena aku nggak enak. Maksudnya ngerasa bahwa ini harus datang gitu ya, balas budi atau apalah alasannya. Akhirnya aku datang lah.
aku tahu aku dijebak, aku tahu juga, aku datang ada Ernest, ada Nico, ada semua di situ duduk gitu. Cuman pertama aku senengnya karena Nico ngerokok juga. Aku ngerokok nih. Makanya nanti kalau gambarku hilang berarti aku lagi smoking. Tapi kalau nggak hilang berarti aku terlalu semangat untuk nggak ngerokok. Oke, Gitu. oke. Mudah-mudahan Jadi, semangat terus ya, Dok. jadi datang, aku lihat Nico ngerokok. Ya biasa presentasi ini apa cerita lah. Dulu nggak ada bonus Unilevel teman-teman, nggak ada Busido dan sebagainya nggak ada. Jadi hanya ada marketing plan biasa dan ada leadership bonus yang buruk sekali ya. Maksudnya jelek sekali lah, nggak menarik gitu. Terus tapi aku lihat wah ini pairing kok bisa 660 juta ya satu bulan ini. Ini apa pasti bohong lagi nih. Maksudnya gue lagi dibohongin lagi nih sama anak kecil nih. Jadi ngobrol-ngobrol dah nggak karuan lah pokoknya aku Bentar, pokoknya berarti waktu dikasih tahu marketing plan itu dokter nggak percaya ya? Bisa nggak. sampai mencapai gitu ya? Wah, ini kayaknya bohong doang gitu ya? Semua MLM bohong kok. Jadi makanya kalau aku nggak mau lagi ikut MLM. Nah cuman dia bilang bahwa ini pabrik farmasi gitu ya. Dan itu beda buat aku karena bisnis MLM dengan latar belakang farmasi asli gitu itu nggak ada gitu ya. Jadi itu cukup menarik walaupun aku terus terang nggak tertarik gitu ya. Jadi udah ngoceh-ngoceh terus Ernest keluarin SOP 100, aku minum lah satu gitu. Terus Tante Aileen ini yang ngepushnya bagus sekali. Jadi dia kasih burung puyuh itu kesenangannya mamiku. Jadi bawa itu pulang, aku pikir that's all. Maksudnya tugasku udah selesai. Maksudnya udah dengerin lah apa dia ngomong. Aku pulang dengan lega gitu. Dan aku pikir aku nggak akan ketemu lagi orang-orang ini. Karena aku udah laksanakan tugasku. Gitu. Malam-malam aku ditelepon lagi sama Pipi. Ibu Sivi bilang, besok kami ada acara di Newtown. Ada undang berapa orang, Dokter Ligi bawain acara lah, kami pengen denger. Ternyata belum selesai ya? Acara apaan ya, aku bilang. Dia bilang ya bawain kayak dulu lah, yang kayak di plasenta rusa gitu kan. Kami cuma mau denger aja. Oh ya lihatlah besok lah, aku bilang. Aku bangunnya siang, aku bilang tidak bisa aku kalau bangun pagi. Dia bilang acaranya kita bikin siang aja. Waduh, repot juga nih aku bilang. Akhirnya mamanya telepon juga, dia bilang, Wigi datanglah, ada teman-teman mami datang galau, dia bilang, maksudnya bahasa kami itu datang semua gitu, ada tante ini, pokoknya semua tante tuh disebutin dan itu semua teman mamiku, jadi gak enak aku. Aku ngomong lagi sama mami, dan mami bilang, pergilah, temuin mereka, salam dari mami. Ya udahlah, gue pergilah, lumayan nih makan siang gratis, aku pikir datang, aku lihat, waduh, ada beberapa orang datang, itulah LOP pertama di Palembang. Bikin, aku bawain acara seadanya lah, asal jawab lah maksudnya. Yang namanya nenek-nenek kalau nanya kan rese juga ya, banyak banget yang ditanya. Dan aku jawab aja asal-asalan gitu, dengan harapan mereka nggak tertarik. Tuh, Tapi ternyata, tertarik. ya ternyata anehnya Ernest bilang, wah dokter ini bagus nih konsep ini. Karena waktu itu AFC jalan 6 bulan dan nggak jalan gitu ya. Maksudnya LOP nggak bikin jalan apapun gitu ya. Jadi nggak akan bisa menarik orang karena kamu bikin bulat-bulat dengan segala bonus, orang lain akan bikin bulat-bulat yang lebih besar bonusnya. Dan akhirnya udah selesai. Tapi Oh, ya aku tanya iya. dong, Hmm. apa yang dokter jelaskan pada saat itu sampai Pak Ernest bilang bagus? Aku hanya cerita tentang stem cell terapi dan sebagainya. Hal-hal yang umum lah dan kebetulan orang-orang yang datang orang tua ya, jadi datang. Aku nggak tahu deh apa yang buat mereka menarik juga aku nggak tahu karena aku berharap mereka nggak tertarik gitu. Jadi aku nggak ngerti. Dan akhirnya balik ke rumah malam Pipi sama Michael telepon gitu. Dokter kita tiap hari Rabu ada acara di kantor pusat. Eh, bisa nggak datang ke sini? Maksudnya gimana? Dia bilang datang ke Jakarta terus bikin apa namanya acara kayak di tadi tuh di Newton. Buat apaan aku bilang? Dia bilang buat ini. Tolonglah kami pengen ini dan aku terus terang ya sampai hari ini sih sebenarnya aku terngiang-ngiang terus budi baiknya terhadap papi ya gitu. Jadi aku beberapa kali sampai nangis di makam papi itu karena hal ini gitu. Jadi aku pikir-pikir berangkatlah gitu ya. Tapi negosiasi juga. Aku bilang naik apaan nih berangkatnya? Dia bilang naik pesawat apa ya? Gitu.
Uh, Sebenarnya aku pengen itu nggak terjadi gitu ya, tapi Oh, akhirnya terjadi karena dibeliin Garuda, udah gitu yang bisnis kelas ya nggak enak lah ya. wow. Aku pikir lumayan juga ya, berangkatlah dan dijemput kayak raja ya, diajak makan ke sana sini sama Alden, terus Nico dan sebagainya. Akhirnya aku bawain acara yang teman-teman bisa lihat di YouTube ya, tanggal 2 Mei itu 2018. Ya, tapi itu aku bawain dengan serius karena menyangkut nama baik sendiri dan banyak orang lain yang bukan mereka gitu. Mm-mm. Udah akhirnya aku ngomong lah, waduh sampai 3 jam, aku bilang nih kok gak kelar nih, 4 jam gak kelar juga, sampai 5 jam, udah mau pingsan rasanya. Akhirnya diberhentiin sih sama Niko. Tapi di situ aku lihat apa ya, begitu antusiasnya, terutama aku ingat itu Lavina, Juliana, ya Lavina kan duduk di depan waktu itu. Jadi aku lihat, orang kok begitu semangatnya gitu ya. Aku sebagai networker juga sedih gitu, karena ini orang-orang semangat banget gitu. Tapi aku pun nggak join gitu. Jadi setelah selesai acara, belum selesai acara, lagi break sebentar minum, itu Helen datang, dia bilang, dokter, Jepangnya tadi nonton nih streamingnya. Jadi kita mau kontrak dokter aja. Kontrak Oke. gimana ya? Dia bilang bawain acara kayak gini, oh macam-macam, ada kertas ditunjukin. Oh, aku bilang nantilah Len, aku pikir dulu Len, karena takutnya nanti aku nggak bisa gitu ya, aku bilang. Dan akhirnya dia bilang, ya udah nanti habis acara kita makan. Akhirnya aku makan sama Ernest sama Michael, itu pun nggak ada apa-apa, gitu. Nggak ada terjadi apapun, ngobrol baik aja. eh Besoknya aku inget ketemu sama mamanya Ernest. Jadi diajaklah ke sate house. Aku paling seneng sate house, jadi kalau mau bikin gue seneng ngajak makan sate house aja. Catat ya, Jadi, teman-teman. jadi makanlah ke sate house, datang ketemu sama mamanya Ernest, namanya Dokter Vandalina. Jadi Dokter Vandalina ini salah satu dokter senior juga di Palembang. Uh, Ketemu, dia langsung sebut nama panggilan kecilnya mamiku waktu kecil. Seperti Yora punya panggilan waktu kecil, dipanggil orang, gak mungkin kalau dia bukan teman waktu kecil. Aku kaget banget itu. Aku bilang, wih tante kok bisa tahu nama mami ya? Dia bilang, aku nih temenan sama ini. Wah tanteku disebutin semua, tante-tante kandungku. Aku kaget banget di situ. Terus dia bilang, ini Ernest, apa lagi buka usaha, kau bantulah, seperti adik sendiri. Itu kertas kontrak juga ada di situ tuh. Aku bilang, dah akhirnya dia kasih bolpen, ya udah. Akhirnya aku teken lah, maksudnya aku kasih telepon ke mamiku, ngobrol itu udah kayak kakak adik gitu. Aku lihat, wah ini kenal baik nih sama mami gue nih, gak enak juga aku. Mami bilang, udah kamu bantulah kata mami. Bantu aja kata mami, jangan duit terus yang dipikir. Dan akhirnya aku tanda tangan, dan di situ memang aku niatin bahwa aku akan kerjakan ini AFC untuk balas budi almarhum bapakku yang udah masuk dalam kubur. Sebenarnya itu sih dasar aku. Why aku di situ. Jadi bukan karena uang, tapi memang mau balas Nggak budi. ada, aku waktu itu aku udah ada uang gitu. Jadi eh, aku pikir gue kerjain. Wah, dengan harapan kontraknya nih, wah berapa miliar gitu kan, keren ya maksudnya dari Jepang. Berarti itu Akhirnya gue lihat, kenapa, gimana Hira? belum jadi member ya, itu baru dikontrak Belum. sebagai medical expert gitu Akhirnya, ya. iya, terus aku lihat lah kontraknya. Gila, kecil banget nih, sialan banget nih dalam hati aku nih. Terus Ernest juga bilang, udah dokter sekarang kita gini dulu ya, kita baru mau berkembang gitu. Tapi aku lupain ya, maksudnya aku benar-benar kerjakan sama hatiku, dan aku mulai kerjakan sama hatiku benar gitu. Jadi jalan aja gitu loh, jalan terus bawain acara ke sana ke sini dengan senang hati, nggak ada member aku dulu. Jadi jangankan kaki gede kaki kecil, aku bukan member aku semua yang datang. Jadi bawain acara sama si Anti itu sampai duduk di trotoar teman-teman. Nah, terus di tengah jalan itu memang mulai berkembang gitu ya, mulai berkembang. eh Udah ada sekitar 30-40 M omsetku tuh di kaki gede tuh. Jadi aku bilang sama Ernest, ini barang ada berapa? Oh tenang aja dokter, ada 50.000 box kita. Habis loh Ernest itu sebentar aja, nggak mungkin lah gitu. Wah, aku bilang nggak percaya nih sama gue. Udah jalan, aku tambah kenceng jalannya, dan aku memang nggak dapat apapun, dapat sih tapi nol lah boleh dibilang ya, karena aku kerjaan kaki gede. Jadi aku ngerjain kaki Bisa gede ceritain ya tuh dok, kenapa cuma ngerjain satu kaki aja kan nggak ada karena aku nggak minat. Aku Oh, tidak minat loh teman-teman. Makanya teman-teman itu sebenarnya lebih hebat dari aku, karena aku sama sekali nggak minat. Aku mau balas budi papi. Setiap kali habis acara pulang aku ziarah,
Aku cerita, karena waktu papiku meninggal itu saat paling hancur dalam hidupku ya. Jadi aku belum bisa bahagiain dia. Dan aku anggap ini sesuatu yang siapa tahu deh bisa sedikit bikin dia senang gitu ya. Jadi aku selalu ke kubur, aku cerita gitu. Jadi aku hanya ingin papiku terbalas budinya. Dan aku rasa kalau sekarang sih mudah-mudahan sih udah terbalas ya, karena sudah triliun omset kita. Jadi akhirnya aku jalan-jalan, aku lihat wah ini lumayan juga ya. Tapi aku juga masih nggak terbakar. Dan aku bantu itu benar-benar bantu ya, kayak Yohanes C, Ardian, terutama Ardian lah. Ardian itu dari awal sama Budi Darwin dan lain-lain itu, tiap kali aku si Anti Gunawan 001 itu kemana aku pergi selalu dikasih sesuatu gitu, dikasih angpau lah. Dok, ini buat anaknya, dibeliin dasi. For me that is more than money gitu. Jadi dulu aku ada bisnis lain sih. Lagi jalan itu aku juga jalan bisnis sama temanku, dan semua barang yang ada di situ dibeli sama Shanti. Maka Ibu Shanti itu hebat ya. Cara dia approaching bagus banget. Dia nggak peduli, pokoknya yang penting lu di AFC gitu. Gue bini kedua nggak apa-apa deh gitu. Yang penting lu bini pertama lu jual apa, gue belilah gitu. Jadi apa aja barangku dia beli loh. Aku sampai bingung. Aku bilang, Mbak, mau beli lagi? Iya, udah habis. Nggak mungkin habis gitu. Cuman aku lihat dia perhatian sama aku, dan dia yang terus nahan aku. Wah, lagi semangatnya, aku lagi pas lagi kerjain, mau mulai kerjain, barang nggak ada. Gila itu, benar-benar bulan September, Oktober, November deh ya. Ya, September, November, Oktober itu hancur-hancuran deh. Barang nggak ada karena Jepang nggak produksi lagi, dan 50.000 yang aku bilang sama Ernest habis. Itu Tapi 2018 ya, Dok? Masih 2018. Tapi di saat itu, oh enggak, 2019 kali ya, lupa gue. 2019, 2018 atau 19 ya, 2018 kali ya, aku udah nggak inget. 2 bulan itu nggak ada barang sama sekali. 2018. Ernest bilang, wah ini salah dokter, harusnya saya pesan banyak. Iya memang. Dan akhirnya Ernest aku lihat di PO-nya pesan memang 1 juta box. Nah di situ aku yakin bahwa dia serius ya. Aku lihat wah ini keren. Ernest nongkrong di kargo nungguin barang sampai pagi, terus sampai bowing ya, sampai ngangguk-ngangguk ke orang. Wah, aku lihat ini orang-orang baik. Aku harus mulai berpikir yang lainnya gitu ya. Tapi ya aku tetap nggak jalan juga gitu loh. Jadi cuman ya nemenin aja Budi Darwin gitu. Sampai Budi Darwin bilang, dokter saya udah 5 juta loh sehari loh. Dokter kerjain lah ya, nanti tenang aja Pak Budi. Tenang aja aku bilang. Sampai akhirnya Desember aku ada masalah dengan bisnisku yang satunya, berantakan gitu. Nggak akur lagi dengan teman bisnisku, dan berantakan, otomatis aku masuk zona nggak nyaman. Tapi Tuhan adil ya, di saat itu kakiku yang di sebelah sana udah gede banget gitu, udah jalan kenceng banget, dan Ardian udah mulai jalan, Yohanes udah mulai jalan gitu, jadi semua udah mulai jalan. Nah di situ aku mulai lihat bahwa ini ada peluang ya di AFC yang aku harus kerjain, dan itu baru terjadi kira-kira 11 bulan setelah aku bawain acara pertama kali di AFC. Jadi selama 11 bulan itu memang aku kerjakan dengan hatiku aja, itu nggak ada kepikir oh kalau gue isi sini dapat pairing, nggak ada loh gitu. Jadi dan nggak semangat juga gitu. Jadi gimana ya gitu. Tapi teman-teman harus lihat ya bahwa perjuangan itu jauh lebih sulit dari kalian sekarang. Ya, kalian cuman inden sebulan aja teriak-teriak, ngapain? Kalau kami sebulan mah geli-geli aja, nggak ada artinya. Kami dulu 2 bulan, nggak ada yang kenal. Aku cerita AFC aja orang bilang, dokter, lu mau ditipu dokter. Mana ada bisnis setor duit 2 bulan baru terima barang. Kalau perusahaannya tutup gimana? Gitu ya. Pasti banyak juga yang berpikir seperti itu. Apalagi saat itu. Kalau sekarang mungkin enggak, tapi kalau dulu banyak. Tapi teman-teman tahu nggak? Aku sudah cek semua tentang AFC ini. Bukan karena aku kenal dengan keluarga itu baik, tetapi aku udah cek semua. Tapi tentunya karena sama Michael bukan bajingan. Ya. Kalau mereka bajingan, percuma aja nih kita bikin acara. Teman-teman harus tahu itu dulu. Mereka bukan bajingan. Jadi aku cek ke kedutaan besar Jepang, itu kerjasamanya ada semua. Ya, ada semua, tertera semua. Terus Niko juga. Niko punya saham di AFC. Jadi Niko tidak akan berkhianat sama kita. Itu teman-teman harus tahu ya. Ini internal, aku nggak tahu nih boleh diceritain atau enggak ya. Kalau Niko marah ya nggak apa-apalah, nanti gue cium. Iya, nanti gue cium-cium juga baik lagi lah. Jadi itu yang membuat teman-teman harus tahu bahwa perusahaan ini ya dipimpin oleh orang-orang yang bukan bajingan, tapi dijalanin sama bajingan. Niko ini bajingannya MLM.
Jadi nggak gampang orang untuk nipu dia, baik dari pihak sebelah luar maupun di dalam. Itu teman-teman harus tahu. Niko ini bajingan. Ya, maksudnya dia benar-benar kuasai segala trik orang untuk mau menghancurkan AFC. Nah, penting nih. Jadi aku waktu bangun AFC, itu roadshow sama Niko 28 hari 1 bulan. Jadi hampir tiap hari aku tidur, ngobrol sampai pagi sama Niko. Dan aku tahu anak ini anak baik. Ya, masih muda, emosional, iya. Tapi dia sayang sama kita. Itu kelebihannya Niko. Ya, kalau Ernest sama Michael, orang-orang yang memang orang gereja banget, sedekah banget. Begitu juga Helen, apalagi Sylvie dan keluarganya, udah deh, aku udah nggak ragu. Cuman Niko ini gue baru kenal, ya kan. Makanya jalan-jalan aku lihat, wah anak ini baiknya. Cuman dia anak broken home. Niko ini, tapi ini kebahagiaan aku ya Yora, salah satunya ketika dia damai lagi sama papinya di Makassar, aku sampai nangis. Itulah AFC gitu ya. AFC ini not only about business ya, not only about money, banyak hal yang bagus yang aku alamin sendiri dengan saksi mataku sendiri, dan aku lihat orang-orangnya sendiri di situ bukan bajingan. Niko bukan bajingan. Aku ingat ulang tahun Denio, anaknya kan cuma satu, istri juga satu nih. Jadi anaknya ulang tahun pertama, Niko malah temenin kami bikin LOP di Semarang. Anak pertama, ulang tahun pertama. Sampai berantem sama Tiara. Sampai berantem besar sama Tiara. Demi tim. Makanya aku bilang anak ini baik. Ya. Makanya aku bilang, teman-teman, ini yang paling penting kalau Anda mau jalanin bisnis jangka panjang. Ya, bukan bisnis loh, bisnis banyak ya. Money game, trading banyak, teman-teman bisa dapat uang, bisa hilang dalam waktu dekat ya. Jadi tiba-tiba scam gitu banyak. Tapi kalau bisnis untuk jangka panjang, aku bilang ini bisnis nggak salah. Karena kontrak kita sampai 2024 yang pertama. Nanti 2024 sampai 2034. Nah gitu. Ya, jadi itu ada di Kedutaan Besar Jepang. Aku lihat Niko waktu itu tambah terbakar memang itu. Aku lihat anak ini, aku bilang, nih, lu ngapain sini? Saya mau bantu dokter Wigi katanya sama Pak Adi Gunawan. Wah, itu buat aku apa ya? Amazing banget. Karena kalau aku punya anak cuma satu, istri kebetulan satu juga, terus ulang tahun pertama, aku nggak akan pergi untuk temenin tim aku bikin LOP. Tapi anak ini pergi. Padahal dia bukan leader ya, dia kan cuma GM. Itu penting ya teman-teman. SDM yang ngurus di manajemen penting. Ya, kalau misalnya Pak Ernest, Pak Michael, Pak Niko punya kelemahan biasa. Aku pun juga banyak kelemahannya. Cuman kita harus lihat bagaimana careness dia terhadap kita. Ini dasar-dasar yang aku cerita sama teman-teman, kenapa aku bertahan di AFC. Gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu ya. Nah, mulai jalan, itu mulai boom deh. Begitu ada acara itu semuanya yang indah mulai datang, bonus mulai ini, dan aku dalam waktu berapa bulan itu aku nggak ingat deh, bulan Mei sampai Desember aja udah tembus berapa M ya, aku udah liatin Yora ya, jadi udah tembus sampai 1,67 M berapa gitu. Uang sih datang sendiri kok teman-teman kalau Anda kerjakan dengan hati ya. Tapi kalau udah kerjakannya bukan dengan hati, kerjakan sudah mulai tipu-tipu, bohongi downline, nyerong gitu ya, jalanin MLM lain juga, ya sudah, jangan harap gitu. Jadi harus benar-benar dengan hati, terus fokus, dan jangan takut kalau AFC ini bangkrut atau apa. Kenapa sekarang inden? Gampang jelasinnya, karena ada COVID. Oke, nggak ada masalah. Kalau kami dulu susah jelasinnya loh. Ya, member masih dikit. Begitu prospek orang, ketemu Yora bilang, oke, gue join deh Diamond, lagi siapin barangnya. Aduh Yora, tunggu ya 2 bulan. Kira-kira join nggak? Nggak join lah. Susah, aku dulu ditolak. Aku ditolak dulu bukan ditolak karena dari awal, enggak, udah setengah mati prospek. Oke, ditolak ujung-ujungnya. Nah, ini Gara-gara dia bilang, lu nih dok, gimana caranya dokter dulu memprospek orang gitu? Apakah lebih mudah ketika punya title dokter atau gimana? Tapi sebenarnya nggak juga ya, kalau dipikir-pikir kan kayak... Enggak lah. Sekarang aku tanya sama teman-teman. Emangnya yang sukses di AFC dokternya ada berapa ya? Coba dihitung. Nggak lebih banyak daripada yang lain sih memang. Terus, tapi yang ikut ribuan, yang berhasil cuma 1-2 orang. Jadi dokter bukan orang yang tepat banget untuk dipaksakan ikut di tim kita. Bukan aku anti dokter, enggak.
dokter itu kebanyakan memang mereka memang textbook minded teman-teman, itu harus diterima. Jadi jangan penasaran sama satu dokter, wah ini ada dokter direktur rumah sakit ini potensial nih, ada hoax deh. Enggak Betul. lah teman-teman, ini tips saja ya. Aku nggak bilang dokter itu buruk, enggak. Dokter itu buruk kalau mau di apa ya dibangga-banggakan, didamba-dambakan di dunia networking, memang nggak bisa, jarang. Kecuali kalian dapat aku misalnya yang memang hobi beda gitu ya. Jadi atau dokter Yudi gitu. Jadi jarang teman-teman ya. Di AFC yang aku lihat yang bagus mungkin timnya Luciana ada yang mulai bangkit kayak dokter Luciana, terus ada dokter Armin, dokter Yudi ya. Tapi kalau yang benar-benar sukses banget paling dokter Yudi boleh aku bilang sukses banget ya karena di atas aku. Terus dokter Armin lumayan ya sudah menuju Shogun, yang lainnya enggak gitu loh. Ya mungkin dokter Luciana nanti juga Shogun udah gitu loh. So, Jadi apa nih dok yang dokter lakukan untuk apa namanya memprospek orang, menjelaskannya seperti apa gitu tips-tipsnya? Karena kan tips, banyak oke. yang di sini masih belum tahu nih bagaimana cara menjelaskan mungkin. Oke, teman-teman. Ini melenceng ya dari ceritaku. Rasanya ceritaku udah cukup sudah cukup apa ya komplit sih enggak ya, tapi itu gambaran kenapa aku why aku join AFC dan bertahan terus mungkin sampai aku mati gitu ya. Jadi itu sebabnya. Nah, kalau misalnya Anda bilang prospek itu ayo aku tanya deh sama teman-teman, emang prospek itu apa sih gitu ya. Kayak aku lihat Wah, Yora, Riana Lim, gila. wah kalau ini kan seru banget ya, mirip lah sama aku ya, statusnya tuh nyinyir orang, nyinyir keadaan, itu bagus gitu. Jadi gini ya teman-teman, prospek itu adalah, kalau menurut aku loh, nggak tahu menurut Yohanes, menurut Budi Darwin, itu beda-beda, tiap orang beda. Tapi kalau aku, prospek adalah suatu tindakan, atau perbuatan, atau perkataan, atau cerita, ya, yang bisa membuat orang lain tertarik pada kita dulu. Misalnya aku mau ngerayu kamu, Yora, jadi istri. Ya aku harus bikin diriku ini menarik dulu. Oh iya iya. Gitu ya. Nggak bisa kalau nggak. Jadi kadang-kadang teman-teman salahnya kemana? Karena prospek dengan presentasi Anda langsung tabrakkan dalam waktu yang sama. Anda pasti ditolak orang. Nggak bisa. Hmm. Aku nggak kenal sama Yora, ketemu gitu. Terus aku bilang, Yora, gua mau deh lu jadi istri gua, nanti gua bikin rumah. Nanti pasti orang bilang ini orang gila kali ya. Maksudnya maksudnya ini siapa gitu. Maksudnya you have to identify yourself first. Jadi kalau yang mau prospek yang bagus teman-teman, edifikasikan siapa? Dirimu sendiri dulu. Itu yang paling penting. Itu menurut aku prospek yang harus dilakukan. Dan itu dilakukan semua sekarang ya, termasuk aku ngobrol-ngobrol sama dulu Pak Budi, Ardian, juga Ardian. Ardian itu kayak adikku, aku paling sayang sama dia. Karena dia tiru banget-banget dan sekarang dia jauh lebih hebat dari aku. Karena dia memang bukan satu titik. Nah ingat ya, kalau satu titik Anda jadi kayak aku atau kayak Budi Darwin. Tapi kalau enggak Anda bisa lebih dari kami. Karena kami satu titik. Nah, gitu. Salah besar. Jadi kalau mau serius, jangan satu titik. Langsung 3, 7, kayak berapa izin sama Niko deh. Kalau satu susah, teman-teman. Wow, kalau 7 gimana tuh dok? Kalau timmu banyak boleh 7, tapi 3 aku rasa sudah ideal karena bisa 1,980 kan, 1M 980 miliar per bulan, betul ya? Atau berapa tuh? 198 juta kalau nggak salah per hari. 66 juta kali, bener 22 juta kali 3 dari pairing aja. Berarti 66 juta sehari. Aku ngomong ini dulu aku juga nggak percaya loh, tapi terjadi. Karena aku nggak percaya, Yora, aku satu titik. Nah, teman-teman harus percaya, jadi harus 3 titik. Kita panca. Ingat ya, jadi itu penting banget. Prospek ingat ya teman-teman, kalau menurut aku prospek adalah buat diri Anda, menarik dulu buat orang lain. Oke? Jadi kalau mau buat menarik diri Anda kepada orang lain, gampang nggak? Pasti bisa dong semuanya, ya bener nggak? Nggak mungkin dong nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti memang nggak usah jalanin apapun gitu ya, maksudnya bisnis apapun Anda nggak usah jalanin. Prospek adalah membuat diri kita menarik dulu buat orang lain. Cukup itu aja. Makanya kalau ada yang member baru cerita sama aku, dia bilang, Dok, gimana ya mau prospek orang? Aku bonus apa diamond kalau dapat safir berapa ya dapatnya, nggak inget loh. Aku bilang, lu ngapain tahu? Dia bilang supaya aku bisa jelasin, jadi orang bisa join. Siapa bilang? Siapa yang bilang? Aku bilang nggak ada, nggak perlu. Produk perlu nggak tahu. Marketing plan perlu nggak tahu. Sama sekali nggak perlu. Oke?
Kalau Anda tahu itu semua, tapi Anda nggak tahu bagaimana cara membuat diri Anda menarik, jangan harap orang join sama Anda. Nah, gimana nih cara membuat diri kita menarik nih, Dok? Kalau aku pertama, aku jujur. Hmm. Biasanya orang kadang-kadang tertarik sih nggak sama kamu, tapi paling nggak dia percaya. Itu Oh, dulu kalau aku ya. Jadi aku cerita, aku jujur itu cerita dulu. kuncinya ya. Iya. Itu tipu, Kalau, kebanyakan orang ya, kan kalau kadang-kadang, kan terlalu gimana sampai orang ya kadang-kadang muluk-muluk gitu. Jadi santai aja gitu. Nah, tapi belum tentu caraku ini benar. Cuman kelihatannya yang menjalankan ini sih semuanya sih sekarang kan jadi busido gitu. Jadi pokoknya bikin diri kita menarik itu kalau aku jujur dulu, udah gitu ya lihat orangnya. Kamu pilot, ya aku cerita aja banyak tentang pesawat gitu. Jadi jangan cerita yang lain gitu loh. Benar-benar kita lihat dulu karakter orang ini kalau kita kenal. Tapi kalau enggak, kita lihat apa yang dia senang. Contohnya, misalnya aku di restoran nih, duduk, terus di sebelah aku ada orang mau aku prospek nih. Menarik nih orangnya. Yakin aku, ini bakal bagus. Ini ada suara azan, ganggu nggak? Nggak ya? nggak oke. Oke. Nggak, maksudnya agak aku bisa geser agak ke dalam. Kalau terlalu berisik, kalau enggak aku tutup. Dengeran kok, Dok, jelas. Siapa tahu bawa berkah malah kan. Iya, Jadi, amin. jadi kalau misalnya kita lagi di suatu tempat, di restoran, aku sering lakukannya. Terus ada seseorang yang kita mau prospek. Kalau aku pertama, aku duduk dulu meja yang dekat dan dia kira-kira bisa dengar suara aku. Itu satu. Kedua, aku tunggu dulu orang ini pesen. Ya, misalnya dia pesen, misalnya nih kita makan di Bami GM, terus orang ini misalnya pesen bakso GM jamur atau apa dan sebagainya dulu ya. Udah, dia udah pesen es teh, mungkin es teh manis, es jeruk, apalah dia pesen. Setelah dia pesen, pelayan yang habis melayani dia itu aku panggil. Aku pesen juga yang sama persis sama dia. Dengan suara yang agak keras dan dia harus dengar. Itu cara aku, dimanapun. Semua manusia ya teman-teman, itu namanya adalah seperti psikologi massa. Semua manusia ketika dia dengar seperti itu, paling enggak dia pasti senyum sama kita, ya. Sama Paling ya. paling sial, paling sial gitu. Jadi aku kalau kayak gitu dia pasti bilang, "Wih, kok kamu bisa sama ya pesannya sama aku?" Pasti itu ucapan pertama. Aku bilang nggak tahu, emang gue suka sih gitu ya. Kok kamu bisa suka juga? Akhirnya ngobrol gitu ya. Oh, gitu ya. Oh, baru tahu nih ilmunya nih. Itu salah satu ilustrasi. Apalagi kalau kita sudah dia bilang sini deh duduk sama aku aja gitu ya. Atau ambil aja misalnya, yuk kamu duduk sini aja biar aku yang traktir ya atau apa ya, biasa lah. Apalagi kalau cantik yang cepet-cepet kita traktir kan begitu. Jadi, biasa lah kayak gitu. Nah jadi setelah ngobrol ya sudah pasti kita tahu. Kalau aku selalu lihat pertama body language-nya, pakaiannya, warnanya, tasnya kalau perempuan, terus dia pakai jam apa. Pokoknya apapun yang di situ yang aku lihat dia tertarik, aku mulai bicarakan tanpa dia sadari. Kalau aku seperti itu dulu. Jadi ngobrol gitu. Oh beli jam di mana? Misalnya seperti itu gitu. Oh beli di sini. Berapa ya? Nah gitu-gitu loh. Jadi selalu aku bikin dia merasa bahwa dia itu adalah sesuatu kayak permaisuri gitu. So, ketemu orang ya harus ngobrol ya seperti itu. Aku udah terbiasa. Maka aku bilang yang playgirl, playboy pasti sukses di sini. Kalau yang nggak bisa ngerayu ya susah gitu. Jadi ini yang samurai ini jangan-jangan playgirl pasti, udah pasti deh. Yora, terus Riana, Riana ini wah udah pasti banyak korban cintanya udah pasti banyak. Itu biasa gitu. Jadi nah, maksud aku itu kuncinya ya. Nah, ketika kita bisa lakukan itu, maka dari body language kita tahu orang ini mau lanjut bicara. Iya dong. Misalnya aku seorang yang smoker ya, merokok. Begitu Yora prospek aku hidupin rokok. Oh, udah pasti panjang. Dan itu udah hampir pasti dia posting gitu ya. Kita udah bisa lihat dari situ. Nah, tapi kalau begitu kita lihat body language atau bahasanya sudah mulai nolak, balik lagi dong, cari lagi di tubuhnya itu apa yang kira-kira bisa bikin dia tertarik lagi untuk nyambung gitu ya. Jadi itu aja kuncinya itu dulu deh. Jangan duduk-duduk begitu datang udah ada laptop, bawa Subarasi, Lutein, Utsukushi. Aduh, teman-teman. Males deh langsung gitu ya. Enggak, akhirnya cuma dua kok. Kadang-kadang dia sungkan, akhirnya dia beli. So you success to sell something. Jual, not recruiting. Recruiting artinya adalah membuat dia jadi paling tidak mirip seperti kita. Kita bawa visi kan.
prospek down kita bawa visi, apa sih visinya Yora gitu. Kalau visi kamu pengen dia jadi leader di tim kamu harus mulai dari awal dengan basic dan tulisan yang benar bahwa dia akan jadi leader, bukan jadi seller. Kalau kita udah bikin dia jadi seller ya sudah gitu. Aku memang untung juga sih zaman-zaman inden dulu berjuang sama Ibu Sianti, aku udah terbiasa nggak ada barang, dan aku dari dulu memang jalan networking nggak pernah bawa barang. Nggak pernah gitu ya. Itu tipenya aku. Jadi aku nggak pernah jualan barang, nggak pernah sama sekali. Gitu. Mau apapun aku nggak pernah. Aku selalu yang aku jual adalah diri dan tekad aku untuk ajak dia sama-sama jalanin yang sedang aku jalankan. Jadi ketika ngobrol, bikin suatu arah untuk mengarahkan orang ini menjadi seperti kita. Jadi kata-kata awal penting teman-teman. Kalau teman-teman udah bilang, Yora, gue ada produk cakep deh dari Jepang. Ya udah, dia akan terbentuk seperti itu. Kamu yang tentuin, dia jadi ikan paus kah, ikan hiu kah, monyet kah, kita yang bikin dari awal. Kalau kita udah ngomong begitu, ya udah dia akan inget terus itu kayak luka batin, ngerti ya? Iya. Setelah itu kita bicara bisnis, dia akan inget lagi kata-kata kamu yang tadi. Dan dia bilang, Yora adalah leader yang akan mengajari saya menjadi sales. Dan akhirnya kalau dia suka, ya dia ikut. Tapi biasanya orang nggak suka. Orang aja udah anti sama networking. Apalagi kita udah caranya gitu. Dan akhirnya dia nggak join kan. Misalnya datanglah CN ini. Menggebu-gebu dengan bisnis. Join sama CN nih. Karena apa? Karena kita salah cara nulisnya. Salah cara bentuknya. Sehingga orang itu bilang, wah gue kalau join sama Yora kacau deh. Gue harus jualan. Tapi kalau sama Eni, CN ini enggak nih, enak nih. Nah gitu. Ingat ya. Nah, itu yang namanya Anda mulai presentasikan, bukan bisnisnya, tapi dirimu. Jadi waktu prospek, dia bilang, udah cerita sana, cerita sini, terus cerita bisnis, dia lagi hancur, kita kasih solusi di AFC, kita bilang kita lagi serius nih di AFC. Ketika dikasih kesempatan untuk presentasikan tentang AFC atau diri kita, maka 70% harus tentang diri kita. Bagaimana kita ingin serius di AFC. Kenapa kita ingin serius di AFC? Kenapa kita ingin jadikan dia partner kita? Itu yang paling penting. Bukan ceritain tentang, bonus Unilevel, bonus sponsor, Busido. Mana ada yang ngerti teman-teman? Lu baru ketemu, lu cerita Busido. Dia bilang, Busido? Apaan Busido? Tadi samurai berapa ya? Akhirnya dia malah pusing gitu. Ya, dia nggak peduli kok. Oke ya, teman-teman bilang Busido bonusnya 100.000 juga dia nggak peduli kok. Tapi dia akan lihat bagaimana cara kamu nyampeinnya. Jadi teman-teman waktu presentasi yang paling penting adalah how you explain yourself to them. Itu paling penting. Kalau itu gagal lagi teman-teman, maka kemungkinan closing tambah turun lagi. Kemungkinan besar paling-paling cuma beli ruby atau coba sebok atau bahkan beberapa saset. Itu caranya begitu. Serius liatin, wah dia bilang ini serius ini. Jadi kalau kita sendiri nggak punya dream board, kita nggak tahu why kita apa, kita nggak tahu kenapa kita join, cuman oh ya udah hadir ikut Zoom aja, berarti itu akan susah untuk explain diri kita sendiri gitu ya dok ya? Kita iya dong. Teman-teman malam ini sisain waktu untuk dengerin Zoom buat apa gitu ya? Kalau cuman pengen denger aja, ya nanti akan begitu juga hasilnya. Sayang dong, karena waktu hidupku lagi hancur dulu, aku selalu diingatkan sama salah satu orang yang mendidik aku di dunia networking bahwa kita berlomba sama ajal. Nggak bisa dilawan, jadi ajal itu akan datang anytime. Nah, jadi jangan disia-siain. Ya. Sedih, aku anak-anak nggak jalan itu bukannya aku marah, nggak sedih loh. Maksudnya, kadang aku telepon leaderku, aku bilang, lu lagi kerjaan apa sih? Oh, aku lagi bikin advertising dok. Dapat berapa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu lu kerjain? Ya habis gimana? Mau kerja AFC, nggak ada yang mau ikut. Aku bilang gimana orang mau ikut? Orang lu kerja advertising, lu ajak AFC, gimana bisa ikut dong? Nggak bisa lah. Sekarang bagaimana bisa? Aku bilang aku cinta padamu, Yora. Sedangkan aku nggak ngurusin kamu. Atau aku nggak tunjukin bahwa aku memang cinta sama Yora. Tapi aku masih kerjain hal-hal lain yang kamu nggak suka. Nggak bisa. Tuhan juga nggak bodoh ya teman-teman. Di AFC juga bukan kayak aku bilang kadang-kadang bercandanya bukan pesugihan. Teman-teman nggak bisa tiba-tiba sukses, enggak. Tapi harus tunjukin memang I am AFC.
Jangan malu, jangan takut, jangan ragu, dan jangan pecah belah. Kalau Anda pecah belah kerjaan yang lain juga, ya nggak mungkin Anda bisa Busido. Oke? Benar. Bisa sih jadi Busido, tapi kasihan juga timnya. Makanya aku bilang, teman-teman nanti kalau udah sukses, teman-teman di sini ya, pasti semua jadi Busido. Nggak mungkin nggak, karena teman-teman kan kerjain FC. Ya nggak mungkin dong nggak jadi orang namanya emang Busido itu di FC. Cuman, inget ya, aku juga bilang kok, kayak Ardian dulu, sama-sama lagi berjuang kami, aku bilang sama dia, kamu, lu udah kayak adik gua ya. Kalau kita mau benar-benar kerjaan networking, aku bilang brother, yang lu harus pikir adalah apa yang lu mau lakuin kalau lu udah jadi Busido. Alah gimana gue jadi Busido, orang gue Shogun aja belum, waktu itu kan begitu kan gitu. Iya itu nanti, tapi kalau lu udah jadi Busido lu mau ngapain? Lu mau tidur manis, kayak kita sekarang ini tidur manis kan jadi Busido. Maksudnya aku nggak usah zoom sama kalian juga, aku tetap Busido kok. Maksudnya nggak ada ngaruh gitu. Nah yang paling penting itu adalah itu sebenarnya, karena aku lihat Tuhan itu memang nggak bodoh ya. Kalau bodoh ya gue yang jadi Tuhan dong, bukan dia gitu. Jadi Tuhan itu nggak tolol, dia lihat juga nih orang apa gitu. Nah ketika berpikir seperti itu ya, coba teman-teman bayangin, teman-teman lakuin apa nih setelah jadi Busido, teman-teman pasti jadi Busido, Hmm. pasti jadi kok. Waktunya aja tinggal mau berapa cepat, karena Tuhan bilang ini orang baik, ini orang bakal cetak Busido-Busido baru, Jadi ini harus orang bukan mau jadi Busido. Hah? mengafirmasi diri sendiri juga ya dok ya, kayak kita harus percaya juga kalau kita jadi Bushido gitu ya, karena kan banyak juga teman-teman kayaknya aku cuman sampai samurai, kayaknya ya Toreda aja udah oke lah gitu kan, ditambah lagi dengan tadi yang dokter bilang itu, aduh aku mau prospek masih malu, terus ditolak sedikit melempem. Nah penolakan ini gimana dok caranya, karena banyak banget Tadinya aku mau kirim bahan ke kamu loh, jadi ada namanya training uh, dealing with rejection tapi versiku. wow. Cuman kelupaan. Next time deh, boleh bikin lagi ya sama Doraemon. Yap. Tapi intinya gini, kalau yang namanya penolakan itu pasti terjadi, Yora. Mm-mm. Nggak mungkin nggak terjadi, oke ya? Kalau nggak terjadi, lu bayangin berapa orang bini gue sekarang, betul ya? Nggak mungkin dong. Kenapa kok Yora tertariknya sama suamimu kamu nikah? Kenapa nggak sama aku? Memang ada jalannya, Ya ya. kenal dok. Ya, ada nggak jalan. Nah, teman-teman, Busido ini adalah jodoh untuk kita semua. Tinggal kapan kamu mau melamar dia. Nah, untuk melamar dia nggak gampang. Itu loh, nggak gampang. Teman-teman harus memang bertindak seperti yang kami lakukan aja. Sebenarnya lakuin aja seperti yang aku lakuin. 1-2 tahun Anda jadi Busido kok. Cuman itu bukan akhir dari segala-galanya ya. Ingat ya teman-teman, aku doain di grup ini semua jadi Busido nantinya. Tapi yang Anda harus pikirkan adalah, apa sih yang gue mau lakuin ya setelah gue jadi Busido? Percaya sama aku. Kalau Anda bertanya terus setiap hari seperti itu ya Anda, teman-teman, Anda semua pasti bertindak seperti seorang Busido. That I mean. Kalau Anda sudah mulai bertindak seperti itu, Anda pasti jadi Busido. Tapi kalau Anda berpikir, gimana ya caranya gue jadi Busido, maka Anda akan ngerjain tim Anda. Maksudnya akal-akalin supaya gimana caranya gue jadi Busido. Dan biasanya memang nggak jadi juga gitu loh. Jadi ada leaderku bilang, ketika kita ini melakukan hal-hal yang dasarnya non-financial, maka financially akan datang dengan sendirinya. Yes. Begitu juga sebaliknya. Ketika Anda berpikir terus hal-hal tentang finansial, makanya hal-hal yang non-financial, yang lebih berarti dari uang, juga nggak akan pernah hadir. Dan itu aku jalankan. Gitu. Jadi kalau aku ya kayak dulu, gimana mau finansial ya orang? Aku datang itu bukan timku, timnya Ibu Sianti, malah timnya 001 yang gue datengin. Closing tuh, berapa puluh box, berapa ratus box. Aku nggak dapat apapun gitu. Tapi aku emang datang, memang aku bayangin, oh papiku arwahnya agak ketawa dikit gitu-gitu. Jadi itu yang aku pikirkan. Jadi akhirnya datang sendiri. Nggak usah panik ya. Teman-teman memang udah berapa lama di AFC belum berhasil closing orang. Aku dulu 11 bulan bukan nggak berhasil, memang nggak closingin orang. Memang aku kerjanya memang buat balas budi, nyantai, happy. Mungkin akhirnya Tuhan kasihan juga sama aku. Dan akhirnya dikasih jalan yang memang luar biasa ya. Mm-mm. Makanya teman-teman harus tahu dulu langkah-langkah yang aku sebut tadi, jangan lupa. Mulai dari prospek, nggak boleh salah.
Kalau prospek aja Anda sudah salah, semuanya akan susah untuk closing diamond atau recruiting. Hanya berhasil selling, posting, wah, laku 12 box, tapi jaringan nggak jalan. Karena kalian bukan recruiting, buat kalian selling. Akibatnya apa? Yang beli 12 box ini akan mengulangi apa yang Anda ulangi, apa yang Anda lakukan, dan dia akan selling juga. Udah macet deh. Dok, Berapa kuat sih orang jualan? Nah, dan sekarang lagi inden, hancur. Kalau lagi inden, ya hancur kalian kan. Karena barang nggak ada. Tapi kalau udah terbiasa, tidak sell produk, maka sekarang ini saatnya kita nikmati gitu. Jadi nggak usah takut. Apa masalahnya nggak ada produk? Orang emang kita nggak jual produknya. Gitu. Iya. Dok, mau tanya dong, kan kebanyakan dari orang-orang itu dia nggak menjual dirinya, tapi menjual nama upline-nya atau menjual tim. Nah, kalau itu gimana dok? Bisa bikin tertarik juga, apa memang harus semuanya tuh dari diri kita dulu yang kita jual? Kalau aku bilang sih, kalau aku nggak punya upline gimana? Jadi memang aku dulu belajar, aku selalu belajar untuk tapi nggak kok di tempat lain di mana aku ada upline, aku nggak pernah jual upline. Ya, karena upline itu bukan untuk kita bawa di dalam prospek yang face to face. Kalau kita lagi berhadapan sama orang, oke, ini ilustrasinya gini teman-teman. Teman-teman mau manjat pohon, ya, mau manjat pohon, tinggi pohonnya. Anggaplah yang paling di atas Anda anggap itu misalnya aku atau Budi Darwin Ardian. Ya, kita ceritakan tentang itu. Orang itu nggak akan pernah manjat karena dia bilang dahannya kejauhan. Dahan yang paling dia harap bisa dia pegang adalah level satunya. Orang yang ngerekrut dia. Makanya Anda harus jadi dahan yang kokoh. Anda yang dia bayangin, oh kalau gue pegangan sama ini, gue bisa naik. Paling nggak gue naik satu level dulu dari sekarang nih di bawah pohon. Itu ilustrasinya. Jadi yang harus kuat Anda edifikasi diri Anda dong. Why do you have to join me? Not join AFC. Not join AFC. Bahaya loh. Lo cerita-ceritain tentang Dr. Luigi. Akhirnya dia bilang, ya gue pikir-pikir dulu Yora ya. Akhirnya dia ketemu aku, dia join sama aku Yora. Jadi bukan itu yang aku harapkan. Benar, aku kalau sama tim aku yang sering ketemu, mereka minta tolong downline-nya diskusi sama aku. Aku bilang, gua bukan nggak mau. Kalau tiap hari dia diskusi sama gua, lu nggak ada artinya lagi sebagai leader. Makanya teman-teman harus ingat juga esensi dari networking bisnis. Ya, kadang-kadang bukan aku sombong atau enggak, bukan. Tapi aku harus hargain semua downline aku. Walaupun dia baru punya 2 tim. Jadi aku bilang kalau mau ngobrol mas, atau mbak, ngobrol sama mbak dulu. Nanti ngobrol sama aku. Aku harus ngobrol gimana? Kita kasih tahu caranya, dia ngasih tahu ke downline-nya. Jadi leader, nah itu namanya bertingkat. Namanya aja multi level marketing. Kadang-kadang gagalnya karena kita potong jalur terus. Nah, tetap hargain leader Anda. Kenapa? Tambah sering Anda hargain, tambah sering Anda duplikasi, nanti tambah ringan Anda kerjanya, juga tambah banyak downline kita yang sukses gitu. Kayak sekarang ya, kita kan bersyukur sama Tuhan ya. Hampir seluruh Bushido, Daimyo, hampir seluruh Shogun bahkan, itu adanya kan di timku. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita tularkan bagaimana caranya orang untuk bertindak yang benar untuk menjadi Bushido. Bukan bertindak yang cepat untuk jadi Bushido. Ya. Jadi Bushido itu bukan sesuatu cepat atau lambat teman-teman. Tapi bagaimana Anda qualify diri Anda untuk menjadi seorang Bushido yang bisa segera cetak Bushido lain lagi. Gitu. Berarti dokter dari mulai ngerekrut Budi Darwin gitu ya dan Bushido-Bushido lainnya itu nggak pernah menyangka ya bahwa mereka akan jadi Bushido juga ya, kayak wah ini kayaknya bisa jadi Bushido. Apa memang udah kelihatan atau gimana? Oh kelihatan dong, kelihatan itu setelah jalan. Kalau Ardian kelihatan di tengah jalan karena dia nggak jalan dari awal. Yohanes dari awal dia sudah jalan tekunnya. Dan banyak hal-hal yang di tengah jalan kita tahu ini harimaunya, kita tahu ini harimaunya, kita tahu. Tetapi kita kan nggak boleh berhenti hanya dengan dapat 2-3 ekor harimau. Nah, terus ada orang-orang di bawah yang berharap bahwa dia juga bisa kayak kita. Kita harus lihat ini mungkin anak harimau. Oh, ini mungkin harimaunya harus begini dan sebagainya gitu. Nah, itu kalau Yora dan Riana nanti sudah jalan,
Ya kayak sekarang kalian kan juga timnya sudah bagus ya, sudah gede. Jadi akan tahu sendiri kok. Kayak kita jadi kayak pemandu bakat. Hmm. Jangan paksain kambing juga jadi harimau. Begitu juga sebaliknya. Karakter utama Bushido tuh apa sih, Dok? Aku nggak bilang ada karakter utama untuk Bisa jadi lihat kayak, wah ini nih, ini kayaknya dia bakal jadi nih. Kan seperti tadi dokter bilang kan, wah kelihatan nih, Budi Daro nih kayaknya jadi nih gitu. Kalau itu gini, itu juga yang bikin aku pertanyaan bagus ya. Itu yang bikin aku kadang-kadang temen bingung ya. Gini anak-anak, kadang-kadang kan teman-teman bingung. Gue harus prospek siapa ya? Kalau Nah, aku, iya. kalau aku prospek orang yang mirip sama aku dulu. Itu aku gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Ya bukan harus dokter, bukan harus orang kaya, miskin, nggak ada pentingnya buat aku. Orang yang paling mirip karakternya, kerjaannya, kegiatannya, hobinya sama aku. Aku itu dulu. Cari itu dulu aja. Jadi sederhana, teman-teman nggak usah pusing. Siapa yang harus gua prospek? Cari yang paling mirip sama kita dulu. Misalnya yang senang sama Jepang, yang senang sama produk Jepang, yang sederhana aja. Atau yang semangat untuk bikin tim. Jadi cari dulu orang-orang itu. Baru setelah itu orang yang sedikit mirip. Baru yang tidak mirip atau sama sekali tidak mirip. Gitu ya. Nah, tapi kalau mau latihan, iseng-iseng nih lagi nganggur, bingung mau prospek siapa, mau latihan, dulu diajarin leaderku, prospeklah orang yang Anda tahu nggak mungkin join sama AFC. Oke ya? Nah, itu aja. Kalau aku lakukan kok. Aku ada salah satu leader di Purtier, leader besar banget sudah Pegasus. Itu hampir 2-3 hari sekali ku prospek terus. Wow. Jadi dia bilang nggak mungkin bro, dia sudah sekarang kan udah kayak si Hasim, Effendi itu kan udah Pegasus berapa ya, Pegasus 19 atau berapa. Jadi udah hampir dia nggak mungkin masuk AFC. Ya kan? Secara teoritisnya. Tapi aku pakai jadi untuk latihan. Gitu. Jadi ngobrol, terus aku kirim surat dari kepolisian, bahayanya produk nggak ada ini dan sebagainya. Nothing tulus kok. Karena kita udah tahu dia nggak bakal join gitu ya di pikiran kita. Nah itulah kata leaderku dulu yang didik aku, namanya Sony Kadarmestan. Itu orang idolaku di dunia ini, nggak ada yang lain. Dia bilang bikinlah suatu tindakan di mana Anda tidak pernah merasa gagal. Kalau ini nggak join ya nggak apa-apa, ya nggak. Jadi kalau prospek orang jangan mikir, waduh join nggak ya. Jadi kita stres. Lebih baik kita prospek pada orang yang memang kita pikir nggak bakal join. Itu kalau untuk latihan. Jadi bukan untuk kejar closing, tapi juga kita nambah ilmu gitu ya, kayak mikirnya ya. Ya, jadi kayak misalnya kita pemain tenis meja biasa, tanding sama juara dunia dari Cina, kan nothing tulus. Kalah, gak ada yang hina kita juga. Tapi bayangkan, kalau satu hari Pegasus ini join sama aku. Dia Pegasus mungkin Pegasus 20 atau 29. Ada puluhan Pegasus di dunia di bawah dia. Kalau dia sampai join, bayangin hasilnya. Semuanya masuk. Nggak join nggak apa-apa. Gue latihan prospek orang yang kayak gini yang keren banget gitu. Dia udah pakai Bentley dan sebagainya, udah terkenal. Sampai aku bilang, lu bonusnya katanya 10M sebulan. Gue boleh lihat gak? Wah, kalau di tempat kita itu nggak etis. Nggak etis atau nggak ada nih? Nggak etis atau nggak ada nih, brother? Lu harus jujur loh. Ada dua kemungkinannya. Nggak etis atau nggak ada. Karena di sistem lu ada flash out. Nggak mungkin. Lu ada berapa titik? 1000? 2000? Kalau 10 titik nggak bisa, brother. Lu pasti lebih dari itu. Ada 1000? Ada. 1000 titik mainnya. Gila. Aku bilang lu gila, bro. Lu jalan bisnis gitu gila. Jadi udah kayak berteman sekarang. Tapi kira-kira 6 bulan lalu papinya udah join sama aku. Wow. Gitu. Jadi anaknya rajanya Purtier, tapi bapaknya join ke aku. Memang nggak jalan, tapi beli rutin gitu. Dan buat aku itu sesuatu yang apa ya, untuk latihan ya. Teman-teman kalau mau latihan, aku diajarin leaderku, prospek lah rutin, nggak rutin sih, seminggu sekali ngasah ilmu gitu ya. Prospek orang yang kira-kira nggak mungkin join. Ya udah, misalnya, kenapa nggak prospek Niko? Nah, bisa nggak Niko suatu hari berubah pikiran jadi leader di AFC? Bisa nggak? Bisa loh. Bisa. Betul nggak? Nah gitu. Ya, misalnya seperti itu. Jadi itu yang harus teman-teman lakukan untuk ngasah kemampuan. Terus untuk membiasakan diri supaya tidak frustrasi, makanya prospek tujuannya apa tadi teman-teman aku bilang? Hanya membuat diri Anda menarik.
Nggak Hmm. ada tuntutan Anda harus posting, harus closing, stres nanti. Tapi coba deh lakukan. Setelah Anda enjoy seperti itu, nggak tahu kenapa, akhirnya orang malah jadi sulit nolak kita. Iya, 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 iya. Gitu ya, Kak. Karena prospek itu juga skill ya, Dok. Kalau skill itu kan sesuatu yang harus dilatih ya, nggak cuma bisa Ya, liatin orang aja, terus tiba-tiba ya, bisa gitu ya. ya. Dan Jadi latihan itu pasti harus habit, melalui. akhirnya jadi skill kamu jadi habit. Jadi Wah, kebiasaan. Jadi ngomong sama orang udah biasa gitu, udah tahu gitu. Jadi udah tahu nih harus belok kanan, belok kiri, gimana caranya, kapan kita harus berhenti gitu dan sebagainya. Dan kalau dikasih kesempatan, ingat nih, kalau dikasih kesempatan cerita tentang AFC, jangan lama-lama, ya. hmm, Jangan lama-lama. Paling lama 5, 7 menit, 8 menit dah. jangan bertele-tele gitu ya, Dok. Ya orang akan keburu, ya udahlah, nggak ngapain. Nggak ada guna juga. Oke? Nggak ada guna juga. Oke? Kamu ceritain AFC dari depan sampai belakang, gunanya apa? Katanya. Nggak ada. Hmm, Jadi, cerita tentang AFC, secepat-cepatnya selesai. hmm, Selesai ya? Misalnya udah selesai nih, ini kan urutan nih ceritaku udah tadi. Udah selesai, kamu cerita tentang AFC 5-7 menit, apalah yang penting-penting kamu bilang AFC dari India, aku juga nggak masalah kok. Nggak penting kok. Orang nggak peduli kok, nggak tahu, nggak inget juga. Tapi dia selalu inget bagaimana kamu nyampein. Siapa kamu? Bagaimana karaktermu? Gimana etika kamu waktu nyampein? Apa tekadmu nih kalau mau jalan ini? Itu yang dia lihat sebenarnya. Terakhir, setelah cerita, baru kamu tanya. Tanyanya gimana biasa teman-teman? gimana tuh? Gimana? Join nggak Yora? Iya ya, betul ya. Iya, iya. Selalu pertanyaannya kayak gitu. Itu Berarti namanya mau ambil bot. produk yang mana? Ruby, Diamond, gitu kan? Iya, itu kalau bilang join nggak itu namanya paling bodoh banget ya. Jadi di timku nggak boleh bicara itu di ujung presentasi, oke? Oke, oke. Udah selesai semua, bilang, Yora, Diana, lu ya gimana? Join nggak? Ya enggak lah, udah pasti kita suruh dia pilih, bodoh. Lu ngapain cerita dari tadi, ujung-ujung lu nanya, gimana nih? Lu join nggak? Jangan ya. Jadi kalau udah selesai cerita semuanya, pertanyaannya harus begini teman-teman. Nah, dari yang semua gue ceritain, yang paling menarik buat tuh yang mana? Itu ya. Oh, wow. Wow. Oke, 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 oke. Makanya aku jarang ditolak. Wah. Sebenarnya sederhana aja, oke ya. Jadi jangan ujung-ujungnya, lu join, jadi gimana? Join nggak? Ya enggak lah, ntar gue pikir dulu, gue tanya laki gue dulu lah. Bodoh lah. Kalau dia Ya, bilang, jadi gue jangan diulang tertarik. lagi ya. Kalau Hah? dia bilang, nggak ada yang buat gue tertarik, Tidak mungkin. oh, Percaya sama aku, nggak mungkin, nggak ada. Nggak saya mungkin aja. praktekkan. Kenapa? Karena itu adalah suatu efek untuk memancing alam bawah sadar orang keluar. Kalau Oh, begitu juga kalau kita tanya gini, dari yang gue ceritain tadi yang paling bikin lu ragu yang mana? Dia jawab nggak? jawab pasti. Iya. Oke. Ketika kamu bilang itu, maka pikiran dia akan bawa ke arah yang menarik. Dan dia nggak inget lagi yang tadi. Misalnya dia bilang, oh gue tertariknya karena Jepang. Hmm. Ya, ya Hmm. udah hajar aja cerita tentang Jepang. Jangan lagi pindah yang lainnya. Produk ini, produk apa, nggak usah. Tentang Jepang aja. Jepang benderanya kenapa bulat merah di tengah. Apalah cerita tentang itu. Dan dia akan join gitu. Dia Jadi akan bukan join. lagi ngomongin produk, tapi bisa ngebahas, pokoknya intinya kita Ya, bahas apa yang dia sukai, iya, yang bikin dia iya, tertarik ke kita ya. ya. Betul. Jadi itu sebenarnya permainan alam bawah sadar. Karena kalau udah salah cara ngarahin ya salah juga hasilnya. Dia pasti bilang ya udah gue pikir dulu, gue tanya laki gue dulu lah, gue tanya suami istri gue dulu, udah. Kalau udah begitu udahlah teman. Udah, baik biasanya ya. Atau yang lebih bahaya lagi dia tertarik, oke? Hmm. Tapi dia bukan tertarik sama kita. Itu yang lebih bahaya karena itu prospek lah dengan baik. Dia tertarik sama FC. Wah bagus nih. Udah, Yora balik, aku pulang, dia Join join orang. sama yang lain. Sakit rasanya. Dan itu sering terjadi, makanya aku bilang prospek itu tujuannya adalah bikin suatu kesan di mana akhirnya orang bilang, why do I have to join Yora, join Riana, join Dr. Luigi? Why I do have to join them, not AFC-nya. Yes, yes. Pokoknya lu bisnis apa, gue ikut deh. Itu yang penting kita bawain ketika kita prospek. Cerita tentang AFC nggak penting. Makanya Wah. kadang-kadang ada yang beberapa yang nggak cocok sama aku, ya nggak apa-apa sih. Kalau aku bilang aku memang nggak pernah ceritain marketing plan. Aku nggak pernah ceritain produk. Nggak pernah. Sama sekali. Padahal aku dokter. Nggak pernah gitu. Aku lebih banyak cerita tentang me and you. Orang yang sedang aku ajak bicara. Selesai, baru aku tanya.
Saya jadi Yang penasaran nih, pasti dulu nih apa namanya pacarnya dokter Luigi banyak nih ya, kalau tekniknya bisa sejago ini. ya memang sih, itu kan buat latihan. Rupanya zaman itu jadi berguna buat sekarang. Oh, luar Gitu. biasa. Berarti Nah, ingat jangan sekali-sekali diujungi dengan sesuatu yang bangkitkan alam bawah sadar dia lagi untuk say no. hmm, kita harus Bo- pancing untuk yes, yes, Nah, yes, yes, udah, yes terus ya. udah selesai ya udah. Terus ada lagi kesalahan sering terjadi gini. Baru duduk ngobrol sebentar, Yora ada bilang, gue join lah dokter. Ya, aku belum cerita apa-apa. Lo itu Ngobrol kenapa? sebentar, kamu udah bilang, aku join dah bisnis kamu. Ya udah. Oke teman-teman ya, banyak yang gagal gara-gara ngoceh lagi setelah itu. Hmm, Aku pernah ketemu seperti itu dan aku bikin juga kesalahan itu. Ngobrol sebentar, dia bilang, oke aku ambil diamond. Oh sebentar mbak, aku cerita lagi yang lain, inilah prestasi aku dan sebagainya, akhirnya nggak jadi. Oke wow. ya, hati-hati ya. Jadi kalau orang bilang, oke aku join, ya udah, selesaiin dulu. Transfer, iCash kamu postingkan, suruh dia edit, baru cerita lagi ya. Jangan ngoceh-ngoceh, wah cerita ini, cerita itu, cerita ini, cerita ini. Wah, nggak taunya Mundur, malah malah akhirnya cerita Niko. Wah, nggak taunya bekas pacar Niko jadi urusan mundur itu. dia. Ya. Tapi ini benar sih, aku juga pernah ngalamin itu, Dok. Jadi dia udah tertarik banget. Saat aku ngejelasin marketing plan, mungkin ada yang salah di cara penjelasan gitu ya. Dia malah kayak, oke saya pikir-pikir dulu. Malah jadi mundur, benar. Iya, makanya bikin suatu konsep sampai orang bilang, I join you, Hmm, not join AFC. yes. Ketika he join you, maka dia akan ikutin semua apa yang sedang kita lakukan, duplikasinya lebih mudah. Tapi kalau dia join AFC, belum tentu dia mau ikutin kita. Nanti malah akhirnya jadi masalah di tengah jalan. So, prospek tujuannya membuat diri kita menarik buat orang lain. Hmm. Kedua, jangan pernah cerita-cerita sesuatu yang seandainya kita dalam posisi dia juga nggak tertarik. Misalnya marketing plan, terus perusahaannya ada di mana-mana ini segala macam. Nggak ada gunanya teman-teman. Nggak. Kecuali dia yang minta. Hmm, 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 Ya, hmm. tapi kalau nggak ya udah. Persingkat aja. Kalau perlu bilang AFC, ada di Shizuoka terdaftar di Bursa Efek Tokyo. Gede, kekayaannya 200 triliun. Hmm, hmm, hmm. Makanya gue yakin mau kerjaan ini. Karena gue juga mau dapat duit triliun di sini. Gitu. Jadi sependek mungkin. Sehingga masih fresh otaknya. Nah, Iya, iya. dan dia masih tertarik sama kita, masih terbayang-bayang, terngiang-ngiang dia pengen join sama kita. Closing kan secepat mungkin. Udah selesai baru kita beri nasihat yang lain. Kalau dia bilang gue join, ya udah selesaiin, daftarin, edit, ajarin, udah selesai. Baru kita bilang, lu nggak sayang nih, cuma satu diamond, gitu Heeh. ngerti ya? Bukan lagi yang lain. Karena kayak kayak Budi Darwin dan sebagainya itu satu satu titik rugi loh. Ah, mau nggak tahu kenapa ruginya? Baru jelasin. Dok. Oh ya. Oh, udah dia lain udah sama kayak orang datang, kita punya toko, ada orang datang, kita lihat nih celananya robek, bajunya robek, dia datang dia bilang, gue mau beli celana dalam dah. Kita bilang, lu ngapain beli celana dalam? Itu beli baju dulu lah, celana lu robek, nggak enak dilihat orang, dia pasti pindah ke toko lain, oke? Biar apa dia beli celana dalam dulu teman-teman, udah selesai keinginan. Baru kita bilang, nah, aku ada baju loh, bagus sama celana. Kamu pengen beli juga nggak? Gitu ya. Itu namanya follow up berikutnya. Hmm. Jangan dipaksakan satu ember besar dituang ke satu gelas kecil karena waktu prospek itu seperti gelas kecil. Biar aja orang itu ambil keputusan dengan emosinya secepat mungkin. Iya, iya, iya. Orang closing kan dengan emosi, jadi emosinya ambil dulu. Udah itu baru logikanya. Iya, iya. Jangan paksakan logika kita ke logika Jadi dia terlalu nggak banyak bisa. ngejelasin biar apa supaya dia ngerti pakai logika malah sebenarnya itu malah si malakama buat kita gitu ya dok ya bisa juga ya. Iya, betul. Kenapa? Tahu nggak? Karena aku bilang di training aku, ada yang namanya mirror effect. Mirror effect itu artinya orang yang sedang kamu prospek, ya, dia akan bayangin nih, kalau gue join nama Yora, berarti gue harus kerjain nih yang sedang Yora kerjain. Bener ya? Mm-mm. Bener dong? Benar. Oke, datang nih, aku udah pakai baju dokter, wah pakai laptop, inilah pakai speaker, semua lengkap.
presentasi depan ini dari A sampai Z segala macam. Kira-kira itu orang join? No, no way. Oke ya. Lu ribet Dia bilang, banget jalaninnya. enggak. Gitu. Dia bilang, waduh ini orang gila nih. Apa Dokter Luigi pinter banget nih. Sampai tahu semuanya. Udah, itu aja. Oke. Dan dia bilang, no, gua nggak bisa. Oke. I cannot do it. Bahaya ya teman-teman. Makanya dari tadi aku arahin teman-teman. Semua ceritaku untuk membuat sesuatu. Aku yakin yang ikut Zoom ini sekarang malam ini juga bilang, kalau gitu gue bisa juga lah. Gitu ya. Itu yang paling penting. Langsung semangat prospek nih saya, Dok. Wah. Iya dong. Karena apa? Karena ketika kita jadi mirror effect, dia akan lihat kita. Dia lihat, ih, cuman gitu doang. Masa gue nggak bisa? Gitu loh. Ya, jangan terlihat terlalu pintar sama orang yang sedang kita prospek. Berbahaya teman-teman. Ya. Anda pengen kelihatan sempurna dilihat di downline Anda. Never. Tanya deh downlineku dimanapun berada di Indonesia. Pernah aku prospek ribet? Nggak pernah. Pernah aku prospek sampai ribet sama calon member pun? Oh, sama sekali nggak pernah. Nggak ada. Aku datang, temenin, pasti join. Nggak ada cerita. Karena apa? Karena dia bilang, ih, gampang banget ya. Dalam hatinya. Itu yang bahaya, teman-teman. Dalam hatinya. Dia nggak bilang. Begitu juga kalau sulit kan, dalam hatinya dia bilang, gila pinter banget nih Bu Yora nih. Saya nggak bisa lah kayak gitu. Orang nama ikan aja gua nggak inget, betul nggak? Iya, benar-benar. Itu ikan apaan tadi gua udah nggak inget. Gimana gua memprospek orang? Kacau dong. Tapi ketika kita bikin suatu tindakan yang simple, dia bilang gua ikut. Nah, atau bisa juga dia nggak join hari itu memang. Oke. Besoknya diprospek lagi sama Riana nih. Datang. Wah, bawa segala macam dari Riana. Wah, ribet pokoknya. Ya inget-inget. Gila nih sama Riana ribet banget nih. Gue join Yora aja lah gitu loh. Dia akan inget lagi. Nah, itu namanya you have to be mutiara di antara pasien. Ya. Selalu diinget sama orang. Apa yang sedang kita lakukan itu beda sama leader lain. Bayangin nih ada satu orang. Misalnya gue nih. Aku minta kalian prospek aku. Kalian prospek nih. Aku pasti inget pada orang yang paling berbeda. Nggak mungkin kalau cuma datang, saya mah adalah ini, perusahaan ini, SOP, ini, tai kucing lah sampai Busido. Udah selesai. Berikutnya sama lagi. Elah. Dia bilang, ya sama aja. Tiba-tiba ada datang satu orang cuma tanya, Mami kamu sehat nggak? Gitu. Udah beda ya. Mami kamu sehat nggak? Gitu. Mami, penghasilan dari mana nih sekarang? Dan sebagainya gitu. Aku lagi kerjaan FC nih, kita bantu yuk mami kamu yuk. Siapa tahu bisa dapat 20-30 juta sebulan. Aku bantu kamu supaya kamu bisa. Join dia sama gue. Kalian yang teriak-teriak segala macam perusahaan sampai Busido, dia nggak join. Kalau presentasi LOP beda. Ya. Ada Pak Budi, ada Yohanes, ada Riana, Yora maju ke depan panggung. Itu namanya presentasi LOP, beda. Tapi prospek presentasi dengan orang pribadi yang kita temui, juga beda teman-teman. Jangan tindakan itu disamakan dengan LOP. Orang LOP aja tidur kok di dalam ruangan. Bagaimana kita lagi berhadapan, betul nggak? Jadi that is prospect ya. Jadi teman-teman habis acara ini harus semuanya lebih pintar, lebih pede, dan lebih sederhana aja kalau prospek. Perlu nggak jelasin produk dokter? Nggak perlu. Jelasin marketing plan? Nggak perlu. Buat apaan aku tanya? Aku ada ngobrol juga kok kayak sama kayak Ardian, mana pernah jelasin marketing plan? Nggak ada lagi dia sejak saat itu. Aku tanya, kita jelasin marketing plan buat apaan sih teman-teman? Pada orang yang sedang kita prospek pertama kali. Nggak ada gunanya teman-teman. Percaya sama aku. Tanya sama Niko deh. Nggak ada gunanya. Kalau jelasin sama member, iya. Ya kan? Nah, gitu. Oh, ini ada orang yang bilang, kalau orang anti MLM, oke. Ada orang anti MLM. Semua orang anti MLM. Aku anti MLM. Aku nggak mau lagi jalanin MLM. Oke ya? Jadi, pertama kali, ini sebenarnya training aku sih untuk dealing with rejection. Jadi, kalau ada orang anti MLM, aku bilang, kamu anti MLM kenapa? Tanya dulu, kenapa? Kadang-kadang aja dia nggak bisa jawab. Ya, kita tanya gitu aja, dia udah nggak bisa jawab ya. Kalau saya jawab ya, karena MLM itu annoying banget kalau ngajak-ngajakin orang tuh kesannya kayak gimana pekerjaannya kayak nggak mutu lah gitu, karena caranya ngeprospek tuh nyebelin gitu. Itu fakta atau opini? Produk murah dimahalin tuh. Produk murah dimahalin, nguntungin atasan, bohong, terus hina. Aku bilang begini, ini kalimat ajaib ya buat tim aku aja.
apakah yang kamu sampaikan tuh barusan, apapun itu, oke, fakta atau opinimu saja? Oke, coba kamu jawab. Ada yang nyebelin sih dok, berarti fakta ya? Oke, kamu bilang fakta ya? Oke, Heeh. fakta. Karena ada Mana yang fakta? pernah nyebelin gitu kan. Enggak, oke, fakta. Oke, misalnya ada yang nyebelin, fakta. Mana faktanya? Harus ada bukti, ya. Maksudnya Hapus kamu chatnya. misalnya kamu ada rekaman video, ada chatnya, atau mahal. Oke, mahal. Fakta atau opini? Fakta, dia bilang. Oke, mahal itu subarasi atau bukan? Iya, subarasi. Emangnya ada subarasi yang lain yang kamu punya selain kita? Nggak ada, betul ya? Iya, iya, iya. Ada, kamu punya nggak subarasi yang lain? Kan harus apple to apple. Kamu ada subarasi yang lain nggak? Diproduksi oleh AFC juga, Asama Family Club, dari Shizuoka, diimpor ke Indonesia, boxnya seperti ini, kerjasama dengan HN dan Matek dan sebagainya, harganya 1.750. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, dia bilang ya udah, berarti nggak bisa mahal. Mana bisa lu bandingin Avanza sama Ferrari, misalnya begitu, nggak bisa dong ya. Jadi nggak bisa bandingin sesuatu yang berbeda gitu. Tapi pada ujungnya, ketika orang ditanya fakta atau opini, nggak bisa jawab kok. Belum pernah aku ketemu orang bisa jawab, karena dia kaget sendiri. Terus jangan liatin bahwa Anda takut, malu, gawat dong. Misalnya baru prospek, MLM ya? Waduh, kita udah kayak tikus disiram air. Iya. Oke, ada teman saya yang anti dan bilang MLM adalah sesuatu yang akan merusak image kita. Fakta atau opini? Tanya aja begitu kok. Dia bilang fakta. Faktanya apa? Faktanya mana? Ada orang jalanin MLM, image-nya jelek. Misalnya, kita buka YouTube, jalanin MLM, image-nya jadi hancur. Nggak ada, teman-teman, yang ada MLM yang kaleng-kaleng. Ya. Nah, jadi semua harus dibalikin dalam satu kata ajaib. Apakah yang Anda sampaikan fakta atau opinimu saja? Itu jawabnya juga sudah ruwet banget. Misalnya dia bilang, orang bilang produk mahal ya, seperti aku bilang tadi. Mahal dibandingin apa, Yora? Oh, dibandingin MW. Oke, dibandingin MW. Produk MW yang mana? Bisa. Jadi harus ada, misalnya, Yora jual Avanza tahun 2004, Matic warna hitam, harga 70 juta. Aku punya Avanza Matic 2004 juga warna hitam, aku jual 90 juta. Berarti Avanza aku lebih mahal dari Yora. Itu benar. Iya, iya. Tapi kalau Subarasi dibandingin sama produk yang lain, ya nggak bisa dong. Alat bandingnya apa? Nggak bisa. Jadi apakah, ingat ya, apakah yang kamu bilang itu fakta atau opini saja? Itu kata kunci kok. Kalau belum berhasil, ada kalimat kedua. Ada pertanyaan nih. Apa? Ayo, ada pertanyaan lain, langsung aja di chat, atau kalau mau ngomong langsung sama Dokter Luigi boleh. Dokter dari tadi belum smoking loh, berarti ini masih berapi-api. Masih semangat ya, Aku dok? sih berapi-api terus, tambah smoking, tambah berapi-api, cuman kan nggak enak. Gitu ya. Kalimat kedua apa, dok? Ada yang nanya nih. Kalimat kedua. Dulu, aku berpikir sama banget kayak kamu. Persis sama, ya. Tapi, setelah aku masuk ke AFC, aku pelajari semua tentang AFC, aku pelajari produknya, legalitasnya, asal muasalnya. Oh, ternyata beda. Oke? Sama, gampang kok. Aku selalu berhasil dengan cara ini pada siapapun, Yora. Ayo, apa yang kamu tuduhin ke aku bisa jawab kok dengan kalimat kedua. Anything. Anything dah. Misalnya, kamu bilang, dokter, kamu dulu jangkis ya? Pakai narkoba ya? Nah, gitu. Aku bilang, kamu ngomong jangan asal ngomong, Yora. Itu fakta atau opini kamu aja. Gue tuntut loh. Repot kan? Nah, gitu. Jadi ini adalah magic words yang aku pakai di semua bisnis networking yang aku jalanin dan berhasil terus. Jadi nggak mungkin nggak berhasil. Karena orang kadang-kadang kaget sendiri dengan statement dia. Karena dia nggak punya data dan fakta. Kita di AFC semua data dan fakta. Ayo, apa yang bukan data dan fakta? Semua data dan fakta. Pabriknya farmasi, bukan kimia. Ada semua datanya. Di mana? Di Kedutaan Besar Jepang. Teman-teman belum pernah ke sana ya? Pergi dong. Datang ke Kedutaan Besar Jepang. Tanya apa sih AFC? Pasti lebih pede deh. Jangan dengar dari Niko, jangan dengar dari Ernest, jangan main percaya aja. Cek sendiri. Aku cek kok.
Makanya aku bilang ini benar-benar sesuatu yang memang semua by data. Dok, ada yang nanya untuk masalah kesehatan, boleh nih? Kesehatan lain waktu kali ya. Kita bicara ini dulu karena banyak tim yang pengen tahu tentang ini kan. Oh, kan Kesehatan nanti chat aja, kirim ke aku jawab. Oh, ya. Ayo Yang dong. aku perlu ingetin tentang kesehatan adalah teman-teman jangan overclaim. Jadi dari pertama aku bikin acara, kita jangan overclaim ya. Kita selalu edukasi dengan orang bahwa produk kita adalah makanan kesehatan. Ya, makanan kesehatan yang ada paten fungsinya dan bisa membantu sesuai dengan patennya. Jangan pernah bilang nyembuhin ini, nyembuhin itu, nggak perlu kok. Tapi aku pengen Doraemon Squad ini belajar untuk tidak jual produk lagi. Susah nggak? Susah, karena teman-teman biasa jual. Bukan susah karena prospek tanpa produk itu sulit, enggak. Tapi belum terbiasa. Ya. Kalau Anda bayangin gini, kalian semua sudah terbiasa prospek tanpa produk. Dan akhirnya bisa closing diamond, triple diamond. Kalian bayangin nggak? Kalau kalian udah dalam taraf seperti itu, seperti yang sering aku lakukan, kalian bisa bayangin nggak ketika produk datang apa hasilnya? Ngeri ya? Ngeri dong. Kamu tanpa produk aja bisa 1 diamond, 3 diamond, apalagi ada produk dong. Ya kan? Bisa-bisa orang langsung closingnya mobile stokis terus sama kalian. Gitu ya. Jadi benar-benar harus benar-benar belajar untuk tidak dengan produk dulu sekarang ini. Atau lupain benar selamanya. It's okay. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau dijawab, aku males kerja MLM karena harus cari-cari orang. Aku nggak bisa disuruh cari orang. Kerjaan apa yang nggak cari orang? Mana ada kerjaan cari monyet, ada-ada aja loh. Aku gitu. Lu ada-ada aja. Mana ada, emang kerjaan lu apa? Aku kan gitu. Kalian nih ya, orang biasa, bukan orang kesehatan seperti aku. Aku kalau lagi reuni kedokteran, yang paling dihina tuh aku dari dulu. Karena aku memang networker gitu. Selalu bilangnya, Ji, lu masih itu ya? Masih main-main MLM ya? Bikin malu deh. Bikin malu. Bikin malu kenapa? Iya, lu kan dokter lu dari Trisakti. Lu ngerusak nama Trisakti loh. Oh, udah bukan. Itu udah biasa aku hadepin teman-teman dari belasan tahun yang lalu. Aku bilang malu-maluin nama alumni kenapa? Emangnya kerjaan lu apa? Ih, gue dokter lagi katanya. Keren lah dokter. Dokter? Gue juga dokter, monyet. Bukan lo aja, aku bilang. Gue juga dokter. Bukan lo doang yang dokter. Cuman bedanya gue dokter kaya, lu dokter gembel. Itu bedanya. Gitu kalau aku ngomong. Lu praktek dapat berapa sih? Lu praktek dulu, emang lu dokter di mana sih? Di mana RSCM? Aku bilang, RSCM di mananya? Di UGD. Ya Allah, aku bilang, lu kata aku, ya, lu yang menghina alma mater kita. Oke? Bukan gua yang menghina alma mater gua, nggak ada. Lu yang gila, lu lulusan Trisakti, udah praktek bertahun-tahun di RSCM masih gembel, bodoh, ngapain? Lu kok bisa ngina gua? Nah, gitu. Jadi tenang aja. Jangan malu jalanin MLM. Cuman harus bener milihnya. Oke, kalau udah salah milihnya kacau, teman-teman. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan Ciriana nih. Dokter kan dulu pernah menjalankan beberapa bisnis MLM sebelum AFC ya. Apa sih yang bikin dokter yakin banget AFC itu beda dan mau yakinin ini long term sampai tadi dokter bilang mau jalanin ini sampai ajal gitu? Pertama karena aku datang ke AFC memang karena almarhum papi, itu satu ya. Jadi aku yakin bahwa almarhum papi di dalam kubur itu ikut mendoakan aku dan ini akan jadi besar. Itu sebenarnya yang paling pertama itu dulu. Ya, itu dulu gitu. Nah, itu dia. Jadi aku yakin banget. Kedua, aku lihat bahwa waktu ketemu Niko, walaupun aku pikir aku mau ditipu nih sama anak muda satu ini. By the way. Biarin aja memang itu yang terjadi kok. Kalau aku sih sama Niko mah asal-asalan aja kalau memang itu. Tapi aku lihat bahwa pertama yang disampaikan oleh Niko semuanya by data, saudara. Jadi susah kamu mau bantah. Kamu mau seneng nggak seneng sama Niko, nggak seneng sama Ernest, kamu nggak bisa bantah. Karena yang disampaikan nama dia data. Termasuk aku dulu kan di plasenta rusak. Ya kan? Nah, jadi dia punya data plasenta rusak lebih lengkap dari yang aku punya. Kamu mau lawan bagaimana? Kamu nggak suka, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak bisa lawan kok. Dan tentunya waktu pertama ketemu dia, yang paling aku suka dari Niko adalah dia merokok. Ya, itu yang jelas banget. Jadi aku nggak berhenti ngomong. Udah deh, dia ngomong apa, aku dengerin aja.
ngomong apa kayak udah gitu, itu burung puyuh itu enak banget yang di restorannya mamanya Ibu Sip itu enak banget. Jadi ya udah makan. Tapi semua by data loh. Sampai hari ini. Nah, itu teman-teman yang buat aku bilang aku mau kerja NFC sampai mati karena semuanya by data. Kalau yang lain ayo sama aku ya. Kapan kita mau ngobrol tentang MLM lain yang bilang ini itu ada data dan fakta? Nggak ada, teman-teman. Teman tahu nggak kenapa kalau aku disuruh jalanin MLM aku nggak mau? Karena MLM produknya sudah pasti nggak bagus seperti harganya, nggak mungkin aja, ya. Kenapa? Kalau misalnya harganya sama dengan mutunya, nggak bisa bayar kita, oke? Nggak bisa. Makanya aku bilang Niko jenius bikin sistem. Aku juga nggak ngerti tuh kenapa bisa nggak roboh itu sistem. Segala bonus sudah kita terima, ya. Harga di Jepang sendiri cuma beda tipis sama kita. Kok bisa? Teman-teman pernah nggak sih mikir, kenapa sih kok bisa bayar ya? Harganya 10.000 yen. Di sini, ayo, bonus sponsornya berapa? Yora kalau dapat Diamond dapat berapa dapatnya? 3,3 kan? 3. Betul ya? Terus pairingnya 1,8, bener ya? Bener kan? Iya. Nah, itu kan kalau 1 kali pairing. Yang di bawah dapat nggak? Dapat loh. Yang di atasnya lagi terus sampai aku dapat semua loh. Oke? Bener kan? Kamu closing diamond ya, Yora. Berarti kalau kamu dapat pairing, kamu dapat dong 1,8. Bener ya? Iya. Nah, anggaplah Riana, kebetulan kamu kaki kecil Riana. Riana pairing juga dong, bener ya? Iya. Bener ya? Oke. Naik, misalnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah terdekat-dekat deh. Ke CNI Crown deh. CNI Crown dapat lagi. Bener ya? Dapat dong? 1,8 lagi. Yohanes dapat. Oke ya? Budi Emi dapat. Budi Darwin dapat. Bayangin teman-teman. Gimana caranya Niko bayar? Pakai pikiran nggak? Ngeri kan? Makanya aku bilang ya, marketing plan kita ini jenius anak ini bikin. Nggak tahu cara dia bikin gimana, gue juga nggak peduli. Yang penting kan dia bayar. Iya. That is Niko. Makanya dari awal kan aku udah bilang Niko itu siapa. Dan nggak usah takut Niko itu begini, Niko begitu ditipu orang nggak. Niko lebih bajingan daripada semua bajingan di MLM. Jadi teman-teman, Anda sekarang paling aman di sini. Ya, orang yang mau aneh-aneh udah ketutup sama dia, nggak bisa. Mau nembak nggak bisa, mau ini nggak bisa. Semuanya sudah aman. Jadi teman-teman nggak usah ragu sama FC. Aku udah bilang, FC dipimpin bukan oleh orang-orang yang sifatnya bajingan. Cuman Niko ini serigalanya serigala. Sulit lah, mau nipu dia sulit. Jadi jangan nipu dia, ngerti ya teman-teman ya. Jangan coba-coba tipu dia. Dok, ada pertanyaan ini sampai caps lock semua nih dari Civeni. Boleh. Dok, minum berapa utsus sehari dan berapa suba sampai glowing banget? Gimana sih pertanyaannya? Aku kalau suba aku minumnya cuma 2 karena lagi inden kan. Terus kalau dulu SOP aku minum 4. Nah, aku lihat kan suba ini kan 150% daripada SOP. Jadi aku minum 2 subanya. Kalau utsu itu boleh dibilang aku unlimited dan nggak ada dosis. Ya, aku minum utsu semau aku aja. Jadi kalau aku paling dikit 6 sehari. Wow. Karena COVID ya. Aku karena COVID sih, glowing itu kan untuk perempuan sebenarnya. Cuman aku yang penting COVID dulu nih. Aku punya sepupu 2 orang barusan kena COVID. Itu batuknya nggak berhenti dari sehari tuh nggak bisa berhenti batuknya, kayak pertusis. Udah dikasih kodein nggak berhenti. Ngeri loh. Tapi ini disclaimer aja ya. Maksudnya ini cerita pribadi, tapi terjadi pada dua-dua sepupuku di tempat yang terpisah. Itu minum usu cuma 4 aja, karena utsu kan nggak banyak, aku cuma bisa bantu waktu itu 1 box atau berapa, itu batuknya langsung hilang dalam 1 hari, swab langsung negatif dalam waktu 2 hari. Dan itu mengerikan banget, sampai dokter yang ngerawat aja bingung. Iya. Gitu. Jadi kenapa kok bisa? Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena memang paten fungsi kita, ingat ya, penyakit virus apapun termasuk COVID, hanya bisa cepat diatasi untuk jadi negatif dengan pertahanan tubuh kita sendiri yang lawan. Ya, utsu masuk tidak bisa bunuh virus COVID loh, jangan salah jelasin di lapangan. Oke, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh bilang utsu bisa bunuh virus COVID, nggak ada itu. Oke ya. Tapi ketika utsu masuk,
maka usukusi akan menaikkan imunitas kita secara pasti karena ada paten fungsinya. Nah, ketika naik imunitas kita dari leukosit kita, salah satu yang naik adalah NK cell. NK cell bunuh semua teman-teman. Bukan hanya virus, tetapi bakteri, kuman, bahkan sel prakanker. Nah, itu yang menyebabkan kenapa orang bisa swabnya cepat negatif. Itu logika, bukan utsu nyembuhin COVID karena membunuh virus COVID. Nggak ada yang bisa bunuh virus COVID secara langsung. Cuman tubuh kita sendiri melakukan self-cure. Oh, ya Udin teman-teman ya, yang supir taksi, terus ada beberapa dokter di tim kita yang kena COVID. Ya, di tim AFC yang aku nggak boleh sebut namanya karena dia belum izinkan, tapi dia akan bikin film testimoni sendiri tentang usus setelah ini. Gitu. Dan itu semuanya minum usus-usus ya, semuanya cepet banget. Coba lihat itu Niko. Coba lihat Niko deh. Niko, Ardian lah, Budi Darwin, Yohanes, Pak Ernest sendiri, terus teman-teman semua di kantor, itu pasti semuanya minum usus. Bukan aku takabur, enggak. Tapi kita harus pakai logika. Nah, masih ada yang mau tanya lagi nggak nih sama dokter? Atau Pak Niko mungkin mau menyampaikan sesuatu? Mau cerita mengenai dokter Luigi, boleh? Masih ada nggak nih peserta? Sekarang masih ada yang menghina aku. Banyak kok. Teman-teman, aku belajar banyak di AFC untuk bersabar. Aku sama Niko kan sama-sama orang gila ya. Kalau ini aku di acara hampir berantem sama yang hadir aja udah pernah kok, Niko ada di situ juga. Jadi aku orangnya emang agak gila untuk emosional. Tapi di AFC aku belajar banyak hal. Termasuk aku lihat ya kejadian kemarin dengan beberapa pihak tertentu bahwa di saat tertentu memang kita harus bisa ngerem gitu ya. Harus bisa ngerem. So kalau aku sekarang dihina jalanin MLM, tergantung mood aku sih. Tergantung mood aku nih apa gitu. Kalau mood aku lagi bagus, aku tawa aja ya orang. Buang-buang waktu kan aku ladenin. Cuman kalau mood aku lagi jelek sih, aku serang balik gitu. Kemarin aku ketemu satu leader di mana itu ya? Oh di Lampung. Lampung. Sombong banget. Jadi datang, dia bilang, aku baru mau semangat nih karena leaderku yang bawa, aku baru mau semangat prospek. Aku bilang baru mau ngomong, dia bilang, udah dokter Rugi saya nggak mau Anda banyak omong lah. Anda tunjukin bukti Anda aja bahwa bonus Anda bener ratusan juta 1 bulan. Gitu. Aku bilang gini mas, kalau aku bisa tunjukin mas joinnya harus 63 juta loh, nggak bisa join yang kecil. Oh jangankan 63, 100 juta juga saya join kok. Wih, yang bener nih aku bilang. Tapi dia bilang kalau dokter Rugi nggak bisa buktiin bonusnya ratusan juta sebulan, Anda bayar saya berapa? Aku bilang aku bayar Anda 6 miliar. Berani nggak? Boleh dia bilang. Oh aku bilang dia orang bodoh ya. Gua berani taruhan, gua udah pasti menang. Bener ya Yora? Nggak mungkin dong aku berani begitu. Udah. Udah aku untungnya Niko ajarin aku untuk withdraw. Itu ya untungnya. Makanya teman-teman withdraw lah. Pertama Anda kan orang Indonesia, bayar pajak lah. Ya. Jadi withdraw. Nah, dia mau lihat yang kayak gitu. Dia nggak mau. Dia rupanya ada jebakan dia. Kalau aku liatin cuma transfer nggak mau dia. Oke? Nggak mau dia. Itu nggak terbukti. Wah, untungnya aku banyak withdraw. Udah, aku tunjukin. Udah, keringat dingin. Udah selesai. Aku bilang, Mas, aku mau tanya balik nih. Kan kalah ya. Udah jelas dong, Mas, kalah. Nah, ada nggak duit 100 jutanya? Ternyata nggak ada. Cuma ada 70 juta sekian. Masa bodoh lah. Yang penting gua kerok aja. Akhirnya masuk juga sih Diamond sama Ruby 2. Berapa kasihan deh sampai melas-melas gitu. Teman-teman di AFC nih, aku belajar banyak dari Niko, juga dari yang lain. Ketemu orang sombong, sekali-sekali Anda harus hajar juga. Oke? Jadi Anda harus jebak juga gitu ya. Kadang-kadang perlu sombong juga gitu. Kalau udah terlalu sombong dia kita hantam, tapi kalau dia baik-baik aja ya sudahlah. Ada yang bilang, saya top leader, nggak ada yang bisa ngalahin saya loh dokter, jadi saya nggak mungkin pindah. Oh iya, berapa bonus? 30 juta saya sudah cari sebulan. Allah Akbar, 30 juta sebulan. Top leader di mana mas? Aku bilang, aduh, aku mau terharu banget ya. Tapi ya gimana ya, ada yang membatasi rezekinya sendiri. Makanya aku bilang, aku nggak percaya Tuhan membatasi rezeki kita. Tapi kata-kata itu terbukti ketika aku ada di AFC. Karena apa? Karena timku ya, Pak Niko lebih tahu ya, datanya kan di beliau. Ada ribuan loh yang jadi miliarder. Gila ya, ngeri banget deh.
enggak, ini serius loh, ada ribuan orang jadi miliarder di sini. Teman-teman, kalau ada 1.000 orang jadi miliarder, berapa Pak Niko keluar duit, teman-teman? Berapa Pak Niko? 1 triliun, teman-teman. Gila ya. Makanya teman-teman, ini bisnis gila. Jadi kalau kalian sekarang inden 1 bulan, aduh cuman geli-geli aja buat kita. Bener deh. Tanya sama Niko deh. Dulu waktu yang inden 2 bulan, sampai dianjing-anjingin orang Niko. Jadi ini cuman geli-geli aja, sebentar doang. Dan sekarang jelas kok ada COVID. Ya, nggak ada masalah sama sekali. Niko nggak akan kabur. Orang Niko ada sahamnya di LC, mana bisa kabur? Udah gitu, nggak mungkin kabur, perusahaannya udah beli kantor di sana sini. Teman-teman tenang-tenang aja dan belajar untuk nggak jual produk. Belajar. Susah belajarnya, nggak apa-apa. Paling 3-4 bulan Anda terbiasa. Dan ketika masa ini sudah berakhir, dan produk sudah diredikan oleh Pak Niko, juga oleh AFC Jepang dan Indonesia, teman-teman bisa bayangin nggak teman-teman jadi apa? Mungkin inilah saatnya Anda jadi Bushido semua tahun ini sebenarnya. Karena apa? Karena Anda dilatih untuk tidak jualan produk. Ya, bayangin ilmunya NDO Pak Niko, terus segala ilmu yang Anda sudah dapat, ditambah dengan kesulitan yang sekarang Anda hadapin, Anda berhasil lalui, tiba-tiba produknya datang. Bisa bayangin nggak ya teman-teman, harus dibalik cara berpikirnya. Jadi jangan nunggu produknya datang baru jalan lagi. Ngapain? Yang lain tetap jalan kok. Pilot aja berhenti terbang kok. Gimana? Iya. Sebenarnya gitu ya Yora ya. Jadi aku mudah-mudahan kenapa? ngalamin apa yang dokter alamin, karena kan aku sendiri kan pekerja profesional ya, kayak dibilang kok pilot MLM sih, bahkan dari keluarga aku sendiri juga kayak meragukan gitu di awal, ngapain pilot MLM. Justru aku jawabnya sama kayak dokter, yang ngapain cuman pilot doang, gajinya segitu, tapi kalau misalnya kita bisa jadi networker, gaji bisa berkali-kali lipat, seperti itu kan. Jadi jangan ragu gitu, maksudnya jangan kalah sama malu gitu. Itu satu. Keduanya, aku lihat sekarang, kamu lihat di timmu, buka jaringanmu Yora, berapa orang yang sudah terbantu oleh kamu? Ya, itu apa juga. itu bukan ibadah teman-teman? Ya. Kalau di tempat lain dapat miliaran bisa nggak? Niko dapat sudah miliaran, oke ya? Mungkin udah puluhan miliar. Tapi kalau di MLM, kita bisa bikin orang jadi miliarder. Beda teman-teman, beda deh. Teman-teman harus tahu dulu esensi MLM dan jalanin esensi tersebut. Ingat ya, apa yang Anda mau lakukan setelah Anda jadi Bushido. Bukan bagaimana cara jadi Bushido. Kalau bagaimana cara jadi Bushido, gampang kok. Bikin 30.000 per. Gampang itu, nggak mungkin nggak bisa. Pasti terjadi dalam hidup kita. Cuman setelah jadi Bushido, lu ngapain? Itu yang sering juga aku ngobrol-ngobrol juga sama Pak Niko. Karena Niko bilang selalu sesuatu sesudahnya apa. Ya, seperti misalnya dulu naik cruise. Ini sesudah cruise kita ngapain dok? Itu yang diomongin Niko. Makanya aku bilang ini anak luar biasa, masih muda tapi pikirannya selalu begitu. Teman-teman sekarang jangan lagi berpikir gimana ya jadi Bushido, mana inden, mana apa. Ya elah, gimana mau jadi Bushido teman-teman. Teman-teman harus pikir, gue jadi Bushido, buat apa gue jadi Bushido? Gue jadi Bushido, gue ngapain nih habis jadi Bushido? Maka teman-teman pasti jadi Bushido. Nggak mungkin nggak jadi. Orang jadi Bushido itu bisa kok di sini. Banyak yang udah jadi. Ya, jadi nggak usah dipikirin. Tapi apa yang mau kamu lakukan setelah kamu jadi Bushido? Atau misalnya ragu jadi Bushido, oke nggak apa-apa. Apa misalnya Shogun, oke. Apa yang lu mau lakukan setelah jadi Shogun? Ubah mindsetnya dan bantu teman-teman, banyak teman-teman di bawah yang menjerit-jerit sekarang ya Yora untuk jalanin bisnis ini, untuk minta tolong sama kita, sama seperti ikan yang ada di darat, dan bantulah mereka. Jadi itu yang harus kita lakuin sekarang. Nah, tularkan pertemuan malam ini kepada tim. Jangan ragu, jangan takut, jangan was-was. Ngapain was-was? Was-was apaan sih? Nah, kalau ada yang tanya was-was, lu was-was apaan sih? Lama banget ya, jangan-jangan mau tutup AFC. Goblok, aku bilang. Lu aja tolol. Lu nggak belajar sih tentang AFC. Aku nggak dibayar Niko loh, aku nggak dibayar AFC. Aku alamin sendiri kejadian ini, dan memang semuanya kita bisa tahu bahwa ini adalah sesuatu yang semuanya by data. Jadi nggak usah takut. Kalau MLM-nya aku yang bikin, teman-teman boleh takut. Gue bisa kabur, teman-teman. Ya. Tapi kalau ini MLM dari AFC Jepang, nggak usah takut, teman-teman. Emangnya gila itu apa namanya di sini mau dibubarin sama AFC Jepang? Ya, gara-gara dia mau nilep duit kita cuma berapa miliar. Nggak mungkin, teman-teman. Orang dia itu ratusan triliun asetnya. Apakah dia mau hancurkan hanya gara-gara inden di Indonesia? No lah, nggak mungkin lah.
Tapi kalau kalian ikut penghemat bensin lah, apalah segala macam, kopi-kopi buat ngaceng lah. Aduh, teman-teman, bodoh banget. Aku kadang-kadang tim yang gitu-gitu, aku bilang, lu bodoh banget sih. Ya, Iya, iya. kok malah mau ikut-ikutan yang kayak gitu. Ada nih yang masih nyerong-nyerong. Aduh, aku bilang, Dok, kadang-kadang udah jam 8:30, tapi pertanyaan masih banyak. Gimana apa kita lanjut nanti lagi tetap kali ya, dokter? Mau Zoom berikutnya ya? jam 9 sih. Boleh, terusin aja. Mumpung, Wih, mumpung mantap. Extra time. injury time. Iya. Di pertanyaan banyak banget, bingung dari mulai yang mana nih. Aduh. Ini Pak Niko mau bicara dulu. Tadi Ciriana minta Pak Niko bicara. Nah, boleh. Aku bisa smoking ya, Nick ya. Biar istirahat dulu, kasihan dari tadi. Dok, Ya, kok dari tadi nyebutnya nama Yora doang, Dok? Kan banyak di sini yang nanya tadi. karena hostnya Yora gitu. Oh Iya iya, iya, iya. dong. Iya. Terus dia kan pilot, cantik lagi, Nick. Kita kan paling takut naik pesawat, Nick. Maksudnya kita kalau naik pesawat, pilotnya Yora agak tenang ya, bener nggak? Makin takut nanti, Dok. Iya, iya. Mana Pak Niko? Iya, gimana? Nah, Niko ngomong, gue smoking dulu. Nah, Oke, Dok. wah langsung Jadi- hilang. Langsung hilang. Langsung. Jadi Gimana teman-teman, Hmm. mungkin saya tadi joinnya belakangan karena saya masih ada Zoom, tapi kalau Dr. Luigi mungkin yang udah pernah nonton Home Talk atau yang belum, Dr. Luigi itu salah satu leader yang benar-benar bertransformasi besar ya teman-teman. Jadi beliau tuh 1 tahun sebulan apa 1 tahun 2 bulan tepatnya. Nggak pernah dulu dia cuma jalan 1 kaki doang teman-teman. Jadi Dr. Luigi tuh jalan cuma 1 kaki, Budi Darwin. Jadi Budi Darwin kita gedein Budi Darwin. Jadi kita roadshow berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk kaki gede doang. Jadi waktu itu saya ingat banget saya pernah ngecek bonus Dr. Luigi, nggak ada lah gitu loh. Maksudnya kan nggak sibuk bangun kaki gede ya. Zaman dulu Dr. Luigi ngerokok, makan, apa-apa masih kalau saya bercanda-bercandanya masih kismin lah dulu. Bercanda-bercanda aja. Tapi akhirnya memang apapun yang kalau kalian percaya dan kalian jalanin pasti jadi juga itu sih. Jadi suatu hari memang ketemu leader-leader yang tepat juga. Jadi Pak Gunarto, Adi Gunawan itu semua di kaki lemahnya Dr. Luigi gitu teman-teman. Dr. Arif, Dr. Amrin itu semua di kaki lemahnya jadi satu tuh. Akhirnya waktu dia naik Shogun pertama kali di periode pertama kan Dr. Luigi finishnya Shogun tuh. Nah, saya masih inget banget waktu dia naik itu saya nangis-nangis banget. Betul-betul saya nangis. Karena saya lihat bagaimana orang yang mungkin belum gimana, maksudnya gini, bukan belum apa-apa, tapi belum mendapatkan yang maksimumnya, akhirnya dapat. Nah, di situlah saya percaya bahwa AFC ini bisa teman-teman sama, karena bedanya Dr. Luigi itu adalah orang yang yakin suatu hari dia akan jadi. Itu tuh teman-teman. Ada orang yang memang nggak yakin. Dia tuh udah yakin. Cuma nggak apa-apa deh gue kaki gede dulu. Karena bisnis ini butuh kaki gede. Teman-teman harus percaya sama saya. Kaki gede adalah segalanya. Kalau kaki gede rontok, itu artinya yang rontok banyak. Kalau kaki lemah kecil yang rontok, itu yang mempengaruhi kita doang. Makanya bisnis ini butuh kaki gede. Teman-teman harus ingat, makin kaki Anda gede, makin bagus. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa Anda bertahan di bisnis itu. Karena Anda punya kaki gede. Betul nggak sih? Bayangin nggak sih Anda punya jaringan, nggak ada kaki gede. Suatu hari Anda pergi juga nggak ada ruginya. Tapi kalau ada kaki gede, Anda bisa wake up call ke siapa aja kan. Ini kaki udah segini loh, ada 50 juta loh. Ayo kerjain yuk. Di bulan depannya, 50 juta loh jadi 150 juta loh. Yang kayak gitu-gitu bisa banget. Nah, Dr. Luigi itu bertarung 1 tahun 3 bulan di mana leader-leader di bawah dia nggak kayak gitu. Jadi kayak Ko Adrian, Yohanes, Budi Darwin, nggak berjuang seperti Dr. Luigi. Maksud saya bukan mereka nggak berjuang, ya maksudnya bertahan di saat Anda nggak ada income itu menurut saya jelas butuh visi, butuh belief yang gede. Dan dia jelas Dr. Luigi percaya dia bisa. Itu loh teman-teman. 1 tahun 3 bulan men. Menurut saya di Zoom ini
1 tahun 3 bulan belum tentu berani bertahan seperti itu. Itu sih menurut saya ketemu leader dari nol kiri nol kanan semua udah saya temuin ya. Tapi yang saya suka dari teknologi itu bagaimana dia yakin bahwa dia bisa jadi di sini apapun caranya. Itu betul tuh yang Bushido. Jangan mikir gimana Bushido, tapi emang waktu lu Bushido mau ngapain lo. Nah itu salah satunya. Itu sih yang saya belajar dari Dr. Luigi sih, bagaimana orang yang membangun di AFC, lalu downline-nya tinggal semua kan. Jadi downline-nya kan Bushido, Daimyo, Shogun, dan dia tetap jalan, dan dia justru malah bahagia. Ada beberapa leader, jangan salah loh teman-teman, ada beberapa leader kalau downline-nya lebih hebat dari dia lebih iri jadinya, bukan bahagia loh. Kalau Dr. Luigi saya bisa lihat betul bahwa bagaimana downline-nya jadi dia bahagia. Dan teman-teman harus tahu, Dr. Luigi adalah satu-satunya dokter di AFC yang bisa jawab satu hari ribuan pertanyaan tentang produk ke Dr. Luigi tanpa peduli dia jaringan dia atau tidak. Memang 70% AFC jaringannya di bawah Dr. Luigi, tapi dia hantam siapa aja loh. Nah itu yang menurut saya nggak gampang ya, sambil gedein jaringan, sambil ngurusin orang. Jadi jelas teman-teman, menurut saya Dr. Luigi bisa jadi Bushido hari ini. Jelas selain kerja kerasnya atau apa, tapi menurut saya adalah attitude-nya sih. Attitude yang bikin Anda jadi juara atau leader sukses adalah attitude. Karena kalau attitude, saya udah pernah ngomong ya sama tim Norman Scott ya, kalau attitude itu cepat atau lambat Anda akan jadi. Tapi kalau Anda orang yang tidak berattitude, mungkin hari ini bonus Anda besar, tapi cepat atau lambat Anda akan hancur. Itu sih menurut saya ya. Terus adanya Dr. Luigi juga memberikan warna teman-teman. Kalau dulu saya pernah bilang bahwa saya paling suka adalah kalian masuk AFC jadi kalian sendiri apa adanya, bukan jadi orang-orang lain, bukan kayak pura-pura sukses. Biasa kan kita kalau main MLM ketemu orang yang pura-pura sukses gitu loh, udah kaya gitu karena join AFC, padahal enggak, duitnya bukan dari situ. Nah dari ada Dr. Luigi itu memberikan warna juga buat teman-teman, buat kalian jadi diri sendiri aja. Emang kalau kita ceplas-ceplos, kita apa, jadi gitu aja, karena nggak selalu arti leader hebat atau kayak gimana hebat yang pakaiannya mantep, attitude-nya ngomongnya halus, pada ending kelakuannya bejat, maksud saya gitu loh. Itulah artinya perusahaan AFC ini didirikan memang buat ini sih, buat kalian jadi diri Anda sendiri. Itu sih tentang Dr. Luigi teman-teman, perjuangannya, visi misi dia adalah, bagi saya, ini pribadi bagi saya, Dr. Luigi adalah 001-nya AFC bagi saya ya, karena dia yang bangun jaringan ini dari nol, berbulan-bulan, saya sakit bareng sama dia, sembuh bareng, kadang kita bangun di kota, nggak tahu di kota apa, itu perjuangannya AFC itu. Nggak tidur. Thank you Pak Niko sharingnya. Jadi yang itu dia Nio nih. Itu bukan anak saya, Dok. Oh, udah ngomong cepet banget. kira anak yang lain Pak Niko. Iya. Jadi paling tapi nggak tidur, aku nggak tidur sama Niko, sering banget nongkrong di bandara. Ya. Tapi kalau pilotnya dia sih nggak apa-apa nih, semangat juga nunggunya. Jadi paling penting itu attitude ya Pak Niko ya. Bagaimana Dr. Luigi bertahan sampai 1 tahun lebih pada saat awal-awal membangun. Gila ya, tadi cerita-cerita Niko, nggak tahu ada Niko, kacau ya. Enggak, Dok, saya datang baru 15 menitan. Oh, alhamdulillah. Hadir dari awal ya Dok ya. Tapi seperti aku bilang, Niko ya itulah yang aku cerita di awal ya teman-teman. Jadi emang Niko ya itu dia Niko gitu. Jadi Niko itu emang keras, bajingan di dunia ini. Jadi makanya kita tenang. Anda nggak usah khawatir, tapi Anda jangan nakal. Jangan nakal ya. Pak Niko bilang dia itu membekukan orang yang bikin salah sama dengan dia ejakulasi. Gila nggak? Jadi hati-hati ya. Jangan macam-macam, jangan jual murah. Ngapain sih jual murah, bodoh banget. Iya, jangan undercutting. Ini ada yang bilang, betul Pak Niko, Dr. Luigi baik. Salah satu alasan join di AFC setelah ikut seminar Dr. Luigi di bulan Agustus. Selalu jelasin dengan bahasa yang mudah
dimengerti dan baik mau jawab WA. Penting juga walaupun udah Busido tapi masih mau berbagi ya dok. Thank you banget nih. Sama-sama, Yora. Tapi aku pengen tahu deh, kenapa sih kok grup ini namanya Doraemon ya? Nah, kalau ini Ci Riana nih yang harus jawab. Silahkan, Ci. Mana nih orangnya? Riana, yes. Aduh, kenapa ya dok ya? Ini dibikin sih sebenarnya karena memang kita ngerasa kita memang se-fun itu dok, maksudnya nggak serius-serius banget. Kita bener-bener obrolan kita tuh Tapi Riana semuanya dan lagi obrolan Zoom serius apa? deh. Kalau statusnya lucu-lucu deh, dia ketawa terus. Iya, justru karena kan kita dulu mikirnya, oh kita nih kayak Nobita ya, cengeng, manja, dulunya pokoknya apa-apa tuh inilah serba nggak bisa. Jadi tuh kita tuh pengen, yuk sekarang kita transformasi jadi Doraemon, kita cari Nobita. Jadi itu sih sebenarnya awal Doraemon. Gitu. Lucu ya. Kan aku ingin gini, aku ingin gitu kalau Nobita dok. Jadi Iya. awalnya Mr. Rampi jadi Doraemonnya, tapi setelah itu kami jadi Doraemon habis itu ditransformasi sama Mr. Rampi. Wih. Gitu. Balik nggak? Oke. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman nih? Mumpung ada 2 cowok ganteng sih ya. Teman-teman yang semangat ya, nggak usah ragu-ragu lagi. Kan ada Niko nih, ada gua, apalagi mau ragu apa lagi? Dok, boleh dong semangatin buat teman-teman yang lagi lemes, karena kan seperti yang tadi aku udah chat di WA kan, mostly tuh banyak banget member aku tuh dari yang finansialnya tuh sebenarnya dari menengah ke bawah gitu. Jadi ketika menghadapi inden, terus mereka juga nggak bisa stok barang, terus menghadapi kesulitan prospek, itu tuh bener-bener melemahkan mental banget gitu. Bisa dong kasih boleh. buat kita. Teman-teman yang lagi loyo, sedih dan sebagainya. Anda harus bayangin kalau Anda dalam posisi aku seperti kata Pak Niko, teman-teman nggak akan lanjutin lagi. Oke ya? Jadi yang kalian alamin ini cuma geli-geli aja buat kami. Oke? Jadi jangan sampai gagal. Kalau teman-teman kena gini aja gagal, terus teman-teman mau jadi apa di dunia ini? Oke ya? Mau jadi apa? Gitu. Sayang ya teman-teman. Emang mau kerjaan apa? Ayo aku tanya ya. Teman-teman sekarang misalnya ada bisnis lain, aku tanya, oke, mau bisnis apa? Misalnya kayak Niko bilang buka pecel lele. Emangnya lu pikir pecel lele bisa dapat 660 juta sebulan? Gak bisa lah teman-teman. Oke ya, sabar. Terus pertama-tama yang aku ingetin adalah teman-teman jangan berpikir gimana caranya ngelaluin badai ini. Karena badai ini kita menghadapin bersama-sama. Tapi teman-teman harus tanya seperti aku bilang tadi, kenapa teman-teman harus lalui badai ini? Ya? Kenapa teman-teman harus lalui? Punya nggak jawabannya? Kalau punya, misalnya, oh supaya saya bisa sukses di AFC. Misalnya, oke, ini namanya pertanyaan bertingkat, aku share ke beberapa grup yang ajak Zoom. Misalnya, oh saya harus laluin badai ini supaya saya bisa jadi Busido. Misalnya ya, kenapa teman-teman harus jadi Busido? Ya. Kenapa teman-teman harus jadi Busido? Misalnya, supaya dapat uang 10M. Ya. Busido itu kalau tembus teman-teman itu dapatnya hampir 10M loh. Ya. Nah, oke. Tanya lagi dong. Kenapa ya saya harus dapat 10M? Ngerti nggak? Teman-teman ngerti ya maksudnya ya, arahan omongan aku ya? Itu namanya pertanyaan bertingkat waktu aku di rumah sakit jiwa 3 tahun. Itu untuk mancing alam bawah sadar teman-teman. Oke ya? Misalnya jawabannya, kalau saya dapat 10M, saya bisa naikin orang tua saya haji atau ngirim mereka ke Israel atau mungkin mau bangun masjid kayak Pak Niko, misalnya ya. Oke, tanya lagi teman-teman. Kenapa ya saya harus bangun masjid sebagai seorang mualaf? Misalnya. Oke ya. Ngerti ya teman-teman maksudku ya? Nah, dapat lagi nih. Anda tanya 12 bertingkat, Anda pasti bertahan di AFC dan pasti jadi Busido. Tapi kalau nggak terjawab, nah berapa tingkat terjawabnya? Mungkin kalau terjawab 5-6 tingkat, Anda Shogun, lumayan loh. Shogun aja kalau total-total bisa 2M juga. Gitu ya. Jadi, kenapa harus penting di saat ini, Yora? Kenapa kita harus lawan kondisi ini dan lalui semua kesulitan yang sedang kita hadapin. Dan ingat, seperti aku bilang sama Yora tadi, we are family. Ini adalah keluarga. Bisnis keluarga, juga azasnya keluarga. Jadi kita ini berkeluarga. Makanya, sama-sama kita bantu. Jangan nyalain Niko terus, jangan nyalain perusahaan terus, jangan nyalain inden terus,
salahin juga diri kita karena kita berpikir seperti itu terus. Jadi cara berpikirnya dirubah. Kenapa harus lewatin masa-masa? Kalau masa-masa ini terlewatin teman-teman, percaya sama aku semuanya akan baik-baik aja dan lebih indah dari sekarang. Begitu, Yora? Wow, thank you dok. Berarti kita harus punya why-nya tuh banyak ya teman-teman. Jangan, nggak cukup 1, nggak cukup 2, sampai harus 12. Jadi kalau misalnya ada goncangan, kita masih why-nya itu kuat gitu berdirinya gitu ya. Ya dong, apalagi kalau Yora bilang banyak middle down, benar-benar orang yang lagi nggak mampu, atau teman-teman sekarang lagi hidupnya miskin, misalnya ya, mohon maaf ya, nggak apa-apa teman-teman, justru harusnya kalian lebih gila kerjanya daripada kami. Ya dong, ya dong. Emang ajal sampai kapan? Nggak tahu kan? Gitu loh. Jadi, ayo dong, kalau kalian sekarang hidupnya lagi susah, lagi banyak utang, lagi gembel, ini kesempatan Anda jadi kaya dan sukses di AFC. Ya, jadi kalau Anda kerjaan yang lain, Anda tetap gembel, Anda tetap banyak utang, dan Anda nggak mungkin bisa sukses seperti di AFC. Bukan aku dahuluin Allah, enggak. Tapi itu akan terjadi. Karena di AFC adalah suatu family. Kita kerja sama-sama loh. Ada Yora, ada Riana, ada Pak Niko, ada aku. Kita ngerjain bisnis ini sama-sama. Bukan Anda sendirian dilepas, bawa barang keliling-keliling. Makanya jangan bawa barang lagi ya. Nggak usah. Sekarang bawa diri Anda, jual diri Anda. Keren dong kalau bilang, saya orang miskin. Oke. Saya orang miskin. Ada beberapa teman bilang, dia belum sukses, gimana caranya dia rekrut orang? Orang bilang, mendingan gue join Ardian lah, join Dr. Gigi aja, udah Busido, join Budi Darwin. Gimana cara jawabnya? Gimana teman-teman? Kalau aku bilang gini, lu mau join Dr. Gigi, emangnya gila lu? Emangnya dia ada waktu temenin lu? Temenin prospek, temenin ngobrol? Gak ada lah, gak mungkin bisa. Oke? Tapi kalau lu sama gue punya semua waktu untuk bikin lu jadi Busido bersama gue. Itu jawabannya. Tapi itu jawaban kalau masih kacau. Tapi kalau Busido ada jawaban sendiri juga. Oke. Nah, itu caranya kita fokus untuk gunakan kelebihan Anda. Jadi lupain dulu kekurangan-kekurangan yang ada. Misalnya inden, bodoh, miskin. Ayo Udin lah. Udin tuh Pak Niko tahu kok dari nol. Supir taksi hitam, legem, ganteng juga enggak, goblok lagi. Tapi sukses. Kenapa? Karena dia why-nya kuat, Yora. Iya. Dia cuma tanya sama aku, gimana bisa sukses Dr. Gigi? Aku bilang, gue harus jawab apa ya? Nih orang udah bodoh lagi supir taksi. Aku bilang, pokoknya ketemu orang 5 aja setiap hari. Maksudnya ketemu orang 5 tiap hari, saya bisa jadi kayak Dr. Gigi. Iya, dan dia lakukan loh. Sampai hari ini loh. Konsisten berarti kuncinya ya, Dok? Padahal gue aja nggak ketemu orang 5 tiap hari. Asal ngomong aja. Dia malah dia lakukan. Makanya teman-teman fokus pada kelebihan Anda. Ya, semiskin apapun Anda, sebodoh apapun Anda, sesulit apapun ya, inden sekarang ini, Anda pasti punya kelebihan dong, ya. Nggak mungkin nggak punya. Nah, fokus di situ, gunakan itu untuk Anda lalui masa-masa ini, dan Anda pasti jadi Busido. Amin. Yang lain-lain nggak usah dipikir, misalnya, Niko bakal kabur, nggak bisa, nggak mungkin lah teman-teman, perusahaan ini kabur, nggak usah. Kalau di MLM lain, waduh, banyak ini yang harus kita pikirin nih, ya, karena perusahaannya bisa kabur lah, apalah segala macam. Ernest Michael bukan bajingan juga, jadi apa yang Anda takutin? Kalau Ernest sama Michael bajingan, Nikonya baik, bahaya juga. Gitu. Jadi semuanya sudah lengkap, kalian punya leader yang bagus, Yora, Riana Lim, yang menurut aku cowboy juga ya, kocak gitu. Jadi ini udah tim yang sudah bagus ya. Laluin aja, dan mudah-mudahan pertemuan malam ini bisa berguna buat kalian. Aku selalu berharap kalian bisa ambil sesuatu di sini, dan we are family. Oke, salam sukses ya, luar biasa. Thank you so much Dok buat sharingnya hari ini, pasti berguna banget buat kita semua. Udah jam 9 teman-teman, dan dokter juga mungkin ada pertemuan berikutnya, wes ya kan. Dokter, terima kasih banyak ya. Teman-teman kalau misalnya pertanyaannya belum dijawab, nanti next time kita undang dokter. Aduh, kok di-mute ya? Tadi kedengeran nggak sih aku ngomong? Dengeran. Ya, ini kan masih banyak pertanyaan nih, tadi tuh di atas. Berarti nanti dokter harus join lagi sama Zoom-nya Doraemon Squad ya, berarti. Boleh. Nanti ada training apa dok? Katanya yang buat menghadapi penolakan ya? Training ada 3 macam, nanti japri aja, nanti kita lihat konsumsi apa yang bisa berguna buat teman-teman ya. Sip. Wah, thank you so much.
Oke, dokter, terima kasih buat hari ini. Next, nanti kita ketemu lagi. Buat teman-teman semua yang join, terima kasih ya. Banyak banget hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan Dokter Luigi hari ini bisa menginspirasi kita semua, bisa membuat kita semangat prospek lagi, jangan loyo-loyo lagi. Ayo lihat tuh mentalnya Dokter Luigi seperti apa, kita pasti bisa jadi Bushido semua. Ya. Oke, dadah. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Thank you, Nico. Good Thank you, night. Nico. Bye-bye.